Kenapa? Karena presentasi ini bisa menjelaskan tentang subarasi, karena kita sekarang ada 3 produk gitu. Kalau kalau kita tidak hati-hati presentasinya jadi panjang sekali. Nah, ini saya berusaha menyingkat dan nanti, para leader utama silakan menghubungi saya kalau perlu presentasi ini, kita bisa kirim lewat email, lalu silakan disebarkan di jaringannya. Format ini masih akan terus disempurnakan sehingga kita nanti bisa singkat sekali presentasi dan cepat dan mengenai sasaran gitu ya. Oke, yang akan kita bicarakan ini adalah Asayama Family Club. Dan Asayama ini nama keluarga seperti Toyota, Yamaha, Honda ya. Ini adalah keluarga Asayama ini keluarga yang terkaya nomor 2 di Shizuoka. Dan sebenarnya nama perusahaannya bukan hanya AFC. AFC ini hanyalah salah satu perusahaannya. Gitu. Nah, perusahaan AFC sendiri itu sudah berdiri 51 tahun. Dia salah satu perusahaan farmasi yang terbesar di Jepang dan produknya sudah 40.000 produk lebih ya. Jadi menarik. Jadi perusahaan ini sendiri bukanlah satu perusahaan MLM, tetapi perusahaan memang yang memproduksi suplemen dan lain sebagainya. Dan untungnya pada saat masuk ke Indonesia bisa dinegosiasi untuk menjadi sistem MLM sehingga bisa lebih mudah memasarkan dan bisa memberikan keuntungan bukan kepada perusahaan-perusahaan farmasi besar, tetapi kepada kita-kita sebagai membernya. Ini adalah pabriknya, ya. Di sini lihat ya ada AMS itu nama perusahaan ini semacam konglomerasi. Jadi dia punya perusahaan-perusahaan lain juga punya stasiun TV, stasiun TV, punya sekolah dan lain sebagainya. Nah ini foto pada saat saya ke Jepang. Di sini kelihatan bahwa pabrik itu nyata ada ya, dan kita semua, sebentar saya mute yang belum mute ya, oke. Dan kita semua itu sudah melihat kecanggihan produknya dan memang pabriknya ada gitu. Ini berbeda ya, seperti kata Pak Ernest kemarin, ada perusahaan yang mengklaim dari Jepang juga dan lain sebagainya, tapi yang difoto adalah ruko gitu. Akan berbeda sekali dengan AFC yang memang pabriknya besar-besar sekali ya, karena memang untuk satu produksi yang benar itu pabriknya memang harus besar karena harus ada bagian macam-macamnya. Nah, di Indonesia sendiri AFC sudah ada di Jakarta, Surabaya, Medan, ya, dan ini semua kantor adalah milik pribadi, jadi sangat bonafit. Pendirinya di Indonesia adalah Pak Ernest Prayuda dan Pak Michael Tampi. Ada ketua tim dokternya, Dr. Trevino. Kita lihat bahwa di Indonesia terjadi kecenderungan untuk peningkatan kasus-kasus penyakit, ya, seperti diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Kenapa naik? Karena hal-hal seperti yang tertulis di bawah ini ya. Ini tidak bisa kita hindari. Sekarang kita makan sayur maksudnya supaya sehat kena pestisida, ya kan? Terus kita nggak usah makan ayam katanya, karena ayam banyak disuntik-suntik. Udah makan ikan, ternyata kena logam berat gitu ya. Jadi sekarang ini memang zamannya agak susah menghindar dari hal-hal ini. Tetapi kita lihat bahwa di Jepang itu orang-orang hidup rata-rata umurnya lebih panjang daripada orang-orang lain. Jadi umur rata-rata di Jepang itu adalah terakhir saya baca itu 86 tahun. Rata-rata ya, artinya yang 100 tahun lebih pasti banyak. Karena ada juga yang meninggal masih kecil, ya kan? Ada yang meninggal karena kecelakaan. Jadi ini menarik karena Guinness Book of Record biasanya selalu ada orang Jepangnya. Kembali kepada pertanyaan yang paling mendasar adalah kenapa kita mati? Ini jawabannya memang bisa dari banyak segi ya. Ada yang bilang secara spiritual kalau kita sudah dipanggil sama yang di atas, kalau kita nolak bahaya tuh katanya, harus nurut. Bisa ya. Ada yang bilang ya karena nafasnya berhenti bisa, jantungnya berhenti bisa. Tetapi dasarnya kenapa kita mati kalau kita tinjau adalah karena proses dari dalam, yaitu ada terjadi proses penuaan. Sel-sel tubuh kita menjadi tua. Kalau banyak sel yang tua, maka organ tubuhnya juga menjadi tua. Kalau organ tubuhnya tua, maka orangnya pun menjadi tua. Atau organ tubuh tersebut berhenti berfungsi, walaupun belum tua, sehingga akhirnya membawa menjadi kematian. Nah, sebenarnya di dalam hidup ini orang banyak membicarakan bagaimana caranya untuk berumur lebih panjang, lebih sehat ya. Olahraga lah, lari lah, mengurangi kegemukan, atur makan, diet yang sehat dan lain sebagainya ya.
Tetapi kalau kita lihat, harusnya kita belajar kepada binatang yang gambarnya ada di sini. Ini namanya salamander atau axolotl. Karena apa? Semua ini sebenarnya intisarinya saat ini yang paling advance di dunia kedokteran itu diketahui adalah berasal dari stem cell. Stem cell itu adalah sel yang punya kemampuan untuk meregenerasi tubuh kita. Dan binatang ini istimewa. Karena apa? Kalau kita potong tangannya atau kakinya, dia akan tumbuh lagi. Karena itulah binatang ini sampai dipakai untuk film Batman ya. Pernah lihat yang kalau dipotong dia tumbuh lagi. Nah, itulah kemampuan regenerasi. Bayangkan kalau organ-organ tubuh kita yang rusak lalu bisa beregenerasi, maka hasilnya akan sangat menakjubkan ya. Sebenarnya stem cell itu apa? Kalau kita lihat dari awal bahwa sel telur bergabung dengan sperma menjadi satu sel, lalu membelah menjadi 2 sel ya, lalu jadi 4, jadi 8 dan lain sebagainya, akhirnya jadi banyak. Tetapi pada saat itu belum ada mana mata, mana kulit, mana rambut, tidak ada. Dan pada umur kehamilan tertentu nanti akan terjadi ada mata, rambut dan lain sebagainya. Nah, sebelum menjadi mata, rambut, kulit, tulang dan lain sebagainya, itu sekumpulan sel-sel itu mampu menjadi apapun juga. Nah, itulah sifat dari stem cell. Jadi kemampuannya adalah bisa menjadi sel apapun. Tentu menarik ya stem cell ini. Karena apa? Karena kalau kita punya banyak stem cell, maka banyak organ-organ tubuh yang rusak dan perlu diperbaiki bisa diganti dengan yang baru. Stem cell itu sebenarnya ada puncaknya pada saat kita berumur 18 tahun. Setelah itu terjadi keaktifannya berkurang. Sehingga terjadilah proses penuaan ya. Akhirnya terjadi penyakit-penyakit seperti tadi yang diterangkan organ tubuhnya tua, otomatis penyakitnya timbul dan akhirnya berakhir dengan kematian. Nah, apa sih gunanya stem cell atau sel punca atau sel induk atau sel batang ya? Atau ya sel punca, sel induk, sel batang, stem cell banyak ya namanya. Itu semua sebenarnya adalah sesuatu hal yang sama. Nah, kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah salah satunya adalah bisa membuat tubuh kita menjadi muda kembali, ya. Artinya apa? Umur biologis kita itu bisa berbeda bersama dengan umur kronologis. Artinya gini, Bapak Ibu sekarang umur 50 ya. Artinya apa? 5 tahun ke depan itu umur 55. Ya otomatis menjadi tambah tua. Biasanya normalnya adalah penampilannya juga bertambah tua. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak kita bertambah tua, ya 50 ke 55, tapi wajah, kulit, badan, kekuatan semuanya menjadi umur 40 misalnya begitu. Bisa jadi ya. Itulah proses pembalikan umur usia biologis. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh stem cell karena dia bisa memperbarui organ-organ tubuh tadi. Apakah dapat menyembuhkan? Ya kalau kita menjadi kembali muda, maka pada saat muda kita tidak punya penyakit, ya otomatis pada saat menjadi muda kembali juga penyakit-penyakit banyak yang bisa hilang. Ingat, bukan obat ya terapi sel punca ini, tapi dia bisa membantu regenerasi sel sehingga menjadi muda kembali organ tubuhnya. Nah, sekarang terapi sel punca ini mahal, ya. Terus teman saya ada yang suntik ya, hampir 1 M harganya di Ukraina. Kalau di Indonesia itu harganya ratusan juta, tetapi hanya sebagian. Kalau full suntik akhirnya jadinya mungkin lebih mahal lagi. Nah, di Ukraina lengkap disuntik mana-mana seluruh badan, tapi hampir 1 M. Mahal, sakit ya, suntiknya di banyak tempat, sulit ya, harus di laboratorium, tidak aman karena mempergunakan sel tubuhnya orang lain bisa jadi ya. Nah, yang jelas adalah setelah disuntik memang terjadi perubahan menjadi lebih segar, lebih muda, itu cerita dari teman saya. Bahkan istilahnya maaf ya, kelaki-lakiannya pun bisa menjadi berubah seperti kembali umur 27 katanya. Teman saya itu umur 55. Jadi terjadi sesuatu yang mengagumkan sekali. Nah, itulah kemampuan dari sel induk atau sel punca ini. Kita sekarang mengenalkan satu produk di sini yang namanya SOP Subarasi. SOP itu Salmon Ovary Peptide. Ini adalah produk dengan triple peptide atau peptide 3 jenis. Yang pertama di Jepang. Yang pertama dia dari selaput telur ikan salmon. Ini diolah, ya, peptide-nya diambil, lalu mempunyai banyak kegunaan. Nah, yang kedua adalah peptide dari ikan sarden. Dari ikan sarden, dia mempunyai kemampuan untuk menurunkan tekanan darah dan menjaga agar darah tidak kental.
Lalu dari tumbuh-tumbuhan, ya, itu vegan fruit flow, itu peptide dari tumbuh-tumbuhan. Nah, tiga ini sekarang digabungkan menjadi salah satu produk yang canggih sekali namanya SOP Subarasi. Dibuat ukurannya kecil sehingga mudah diserap di bawah lidah atau melalui mukosa. Subarasi ini istimewa sekali karena AFC selama 51 tahun tidak pernah bekerja dengan perusahaan lain. Tetapi ini adalah pertama kalinya AFC bekerja sama dengan negara lain dalam pembuatan produk. Karena apa? Karena ingredientnya memenangkan penghargaan, ya, produk yang paling inovatif. Nah, Subarasi itu memiliki paten. Patennya apa? Yang pertama adalah mempunyai efek regenerasi sel, ya. Lalu yang kedua, memperbaiki peredaran pembuluh darah. Yang ketiga itu adalah mempunyai sifat antihipertensi. Yang keempat adalah mencegah bekuan darah. Nah, kita lihat di sini semua ada nomor patennya ya. Bapak Ibu lihat ada JP sekian, JP sekian, JP sekian ya. Nah, apa peranan dari paten ini gitu? Kita lihat isinya selain tadi SOP itu marine placenta, ada sardine peptide, ada fruit flow. Selain itu masih ada tambahan-tambahan lagi, chondroitin, amino acid, fiskolagen, glutathione nih antioksidan tinggi ya. Sehingga otomatis untuk lutut baik, untuk macam-macam baik ya. Ada elastin, ada hyaluronic acid, ada banyak yang lain isi yang ditambahkan. Nah, tadi kita bicara masalah paten ya. Sebenarnya paten ini apa? Ya, paten itu berdasarkan uji-uji klinis. Jadi uji-uji klinis yang dilakukan pada saat sudah menjurus ke satu arah, maka akan dimintakan paten fungsi. Ingat, paten di sini bukan paten merek ya. Kalau paten merek mudah mintanya, tapi kalau paten fungsi artinya satu produk ini bisa berfungsi sebagai A, B, C seperti itu. Dan paten ini berlaku di satu negara. Paten AFC itu berlaku di negara 3 ya, Jepang, Korea, dan Cina. Bagaimana cara kita melihat penelitian-penelitian yang mendasari produk ini? Ya, kita masukkan nomor-nomor paten tadi. Tadi kita lihat ada JP sekian-sekian ya. Ini kalau kita kembali, kita lihat di sini ya, cell regeneration effect JP 3946238. Nah, kalau kita ingin lihat penelitiannya, kita tinggal ke Google, lalu kita masukkan Google paten, maka akan keluarlah halaman seperti ini. Lalu kita masukkan nomor paten tadi, kita klik, Ini emang kalau maka akan keluar penelitian-penelitiannya ya kalau kita scroll ke bawah. Nah, penelitiannya ini kita bisa lihat apa saja itu membuktikan bahwa produk ini memang sudah diteliti. Artinya apa? Produk ini kalau dikonsumsi, katakan paten regenerasi sel, maka produk ini kalau dikonsumsi oleh manusia akan terjadi regenerasi sel pada manusia tersebut. Itu artinya. Jadi bukan lagi cuma sekedar testimoni, tetapi sudah pasti karena ada penelitian yang mendasari. Nah, Subarasi ini mempunyai beberapa uji klinis. Yang pertama adalah mencegah peradangan ya, inflamasi ini peradangan, dan menurunkan tekanan darah. Peradangan ini sering sekali merusak. Karena apa? Karena satu peradangan itu bisa mengganggu ke banyak hal. Ya, seperti misalnya tekanan darah tinggi, itu kalau meradang karena pembuluh darah endotel namanya. Jadi satu lapis sel yang paling dalam dari pembuluh darah itu kalau sampai rusak, dia mengeluarkan zat-zat yang kemudian akan mengganggu ke banyak tempat. Jadi kalau bisa mencegah inflamasi itu akan sangat membantu dalam kesehatan kita dan juga bisa menurunkan tekanan darah. Kita tahu bahwa tekanan darah yang tinggi akhirnya satu penyakit itu berhubungan dengan penyakit lain. Maka sesuatu kelainan akan mengganggu ke penyakit lain ya. Ini bukan obat ya, ingat. Jadi jangan takut, wah tekanan darah saya rendah, nanti jadi rendah lagi dong gitu. Tidak akan ya, karena apa? Karena ini hanya berlaku mencegah tekanan darah sehingga tidak bisa tinggi. Jadi cara kerjanya ini kita bisa baca ya. Jadi dia dengan menghambat ACE ya. Jadi istilahnya ACE inhibitor gitu. Nah, ini sesuatu yang menarik karena bisa mencegah kita kena tekanan darah tinggi. Ini uji klinisnya ya. Karena seperti tadi disinggung bahwa semuanya didasari uji klinis ya. Dia bisa juga membantu memperbaiki toleransi glukosa. Artinya orang-orang kencing manis bisa terbantu ya. Semua ada penelitiannya. Juga
mencegah agregasi trombosit. Agregasi trombosit itu artinya berkumpulnya trombosit-trombosit. Seperti kalau dia berkumpul, kalau ada luka biasanya trombosit ini berkumpul untuk menyembuhkan. Tetapi kalau dia berkumpul, diam-diam dia berkumpul, tentu ada resiko. Apa resikonya? Penggumpalannya atau kekentalan darah terjadi. Nah, kalau dia menggumpal lalu menyumbat ke pembuluh darah otak terjadi stroke, kalau ke pembuluh darah jantung terjadi serangan jantung. Ya, ini sudah ada penelitiannya. Lalu juga mampu membantu mencegah ekspresi albumin pada urin atau ginjal bocor bisa diperbaiki ya. Ini tentu saja sangat berefek pada penderita gagal ginjal. Kita lihat dia juga membantu meregenerasi sel-sel kelenjar hormonal sehingga akhirnya hormonal itu akan menjadi seimbang kembali. Maka sangat membantu pada wanita-wanita menopause ya. Atau kalau dia sering marah, misalnya sering gelisah dan lain sebagainya, kulitnya kering, keriput, ya itu proses penuaan semuanya akan kembali menjadi seperti waktu muda dulu. Nah, juga membantu pada wanita-wanita muda di mana sering nyeri misalnya waktu haid atau terjadi tumor kanker ya, karena tumor kanker pada wanita itu banyak terjadi karena ketidakseimbangan hormon. Pada pria pun juga. Nah, pada saat hormon diseimbangkan maka dengan sendirinya tumor kanker semua bisa hilang. Apakah boleh dikonsumsi pada wanita hamil? Jawabannya adalah di sini. Kita lihat bahwa ini adalah gen, ya, sekumpulan gen. Nah, selama ini kita tahu bahwa gen itulah yang berperan membuat kita menjadi seperti sekarang ini. Artinya, kenapa kok lahirnya, kalau manusia kemudian melahirkan kok manusia juga, kok nggak bisa melahirkan misalnya ikan mas koki misalnya begitu. Ya karena gennya membuat dia menjadi gen manusia. Nah, kita lihat di sini ada banyak gen-gen yang buruk juga, ya. Misalnya gen yang menurunkan tentang kanker, gen yang menurunkan tentang uh, uh, penghentian pertumbuhan atau jadi kate gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ternyata gen-gen buruk ini semua bisa dihilangkan bila sejak hamil ibunya konsumsi SOP Subarasi. Tentu menarik ya, karena manusia yang lahir jadi manusia yang lebih super, lebih baik daripada yang seharusnya. Nah, sebenarnya SOP Subarasi itu adalah penyempurnaan dari SOP 100 plus. SOP 100 plus sendiri juga punya paten sama ya. Jadi kalau kita bicara SOP Subarasi, dia memiliki semua paten dari SOP 100 plus. Sebentar, ada yang belum mute ini. Oke. Nah, kita lihat bahwa SOP 100 plus punya paten apapun itu masuk semua ke SOP Subarasi. Bedanya adalah Subarasi lebih canggih. Lebih canggihnya apa? SOP 100 plus itu berisi 100 mg salmon ovary peptide. Tetapi di SOP Subarasi isinya bukan 100 tapi 150. Jadi bertambah 50%. Plus ditambah tadi dengan sardine peptide sama vegan fruit flow. Jadi lebih baik ya SOP Subarasi. Karena itu seluruh paten yang ada termasuk efek anti-aging itu juga dimiliki oleh Subarasi. Ini penyempurnaannya dari SOP 100 plus menjadi SOP Subarasi. Harga cuma beda 100.000 ya. Nah, isinya juga macam-macam seperti tadi. Kita lihat bahwa kulit wajah, keriput juga akan membaik ya, jadi lebih halus, lebih kenyal, semua ada penelitiannya. Lalu produk yang ketiga kita lihat adalah Utsukushi. Utsukushi ini adalah satu produk yang dibuat dari salmon milk DNA atau dari sperma salmon. Kemampuannya apa? Ya, Utsukushi sendiri itu artinya kecantikan. Jadi tentu saja untuk kecantikan dia sangat berperan. SOP juga bikin kulit halus dan sebagainya, tetapi Utsukushi lebih ke arah misalnya flek-flek yang dalam itu bisa hilang. Lalu mempunyai paten. Beberapa patennya adalah yang pertama adalah anti tumor. Ini mengagumkan sekali karena apa? Karena belum pernah ya saya ketemu ada satu produk di kedokteran yang berani mengklaim, wah ini anti tumor tanpa merusak sel yang lain gitu. Nah, sedangkan di sini anti tumor itu bisa berjalan dengan baik ya. Tumor itu artinya apa? Kalau tumor jinak ya tumor, kalau tumor ganas artinya kanker. Jadi bisa berfungsi untuk anti tumor ya. Yang kedua, dia bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya atau immune activating effect ya. Lalu bisa sebagai therapeutic agent, jadi pengobatan pada hepatitis C.
Kita lihat bagaimana cara kerjanya kok bisa seperti itu. Ya, cara kerjanya adalah dengan mekanisme memperbanyak mengaktifkan NK cell. NK cell ini adalah bagian dari limfosit ya. Limfosit kita tuh berguna untuk pertahanan tubuh, 15%-nya itu berupa NK cell. Kalau aktivitasnya meningkat, maka akan terjadi hal yang menarik. Karena apa? Karena biasanya sel-sel tubuh yang rusak ya, atau virus atau bakteri itu diberi tanda, lalu akan disingkirkan dari tubuh kita. Tetapi mekanisme ini seringkali luput. Jadi sel-sel tersebut kadang-kadang ada yang tidak ditandai. Sehingga pada saat sel rusak, sel itu tetap membelah diri, maka akan menjadi sekumpulan sel-sel rusak. Yaitu tadi, jadi kanker dan lain sebagainya. NK sel kelebihannya dibanding sistem tubuh yang lain adalah NK sel bisa mendeteksi sel-sel yang bahkan tidak ditandai tadi, sehingga dia bisa membersihkannya. Nah, ini sangat berguna kalau kita meningkatkan NK sel. Kita lihat di sini penelitian-penelitian pendukungnya juga ada, jadi sel payudara mencair. Apa benar atau tidak? Nanti kita lihat buktinya di belakangnya. Dan fungsi dari utsukushi yang lain adalah dia bisa membersihkan usus dan memperbaiki kondisi usus kita. Kita lihat bahwa di kedokteran pun sebenarnya cara ini dipakai. Misalnya Lactobacillus acidophilus ini sering dipakai di dunia kedokteran ya. Orang kalau minum antibiotik biasanya yang spektrum luas, maka flora dan fauna ususnya akan mati semua. Ini menimbulkan akibat orangnya jadi diare. Nah, lalu bagaimana? Ya dikasih antibiotik lain kalau dokternya bodoh. Jadi tambah diare lagi karena tambah bersih lagi flora dan fauna ususnya. Sedangkan flora dan fauna usus itu dibutuhkan untuk memproduksi vitamin-vitamin yang membuat tidak diare lagi. Pada saat itu biasanya dokter yang baik akan meresepkan Lactobacillus acidophilus misalnya, sehingga flora dan fauna usus itu bisa nanti menjadi normal kembali. Maka diarenya akan hilang. Nah, utsukushi itu lebih ampuh lagi daripada Lactobacillus acidophilus. Dan ini fungsinya membersihkan usus. Dilihat bahwa ada seorang ilmuwan yang dia melihat selalu bahwa kalau usus kotor ternyata penderitanya sakit parah. Kalau usus bersih ternyata penderitanya sehat. Maka mereka lalu berpikir bagaimana kalau usus itu diperbaiki, dibersihkan. Nah, ternyata terjadilah kesehatan yang meningkat ya, termasuk kanker tadi bisa ditangani dan lain sebagainya, sistem imun tubuh meningkat cuma karena ususnya bersih. Keterangan lebih lanjut dari ini Bapak Ibu bisa tonton video leaky gut atau usus bocor ya. Karena kalau di Eropa biasanya orang sangat menghindari untuk minum antibiotik. Tapi di Indonesia sembarangan ya. Panas dikit antibiotik, batuk pilek antibiotik. Penyebabnya virus juga dia tidak peduli, minumnya antibiotik. Padahal sekali kita minum antibiotik untuk membuat pulih itu butuh waktu sampai 6 bulan. Dan usus bisa bocor-bocor secara mikro, secara kecil ya. Tetapi gangguan kesehatannya bisa macam-macam dan bisa tidak jelas. Misalnya jadi alergi, jadi macam-macam ya. Silakan ditonton video leaky gut. Kalau belum punya minta kepada upline-nya. Dan tonton itu sampai habis. Jadi pengertian Bapak dan Ibu tentang usus dan usus bocor dan sebagainya bagus. Kalau sudah bagus kita pasti akan konsumsi utsukushi ini. Nah, kulit wajah akan membaik ya, pigmentasi berkurang, semua ada penelitiannya. Kalau kita bicara masalah safety-nya gimana gitu. Kita tahu bahwa orang Jepang paling peduli dengan safety dan paling disiplin. Ya. Termasuk dalam produk ini pun ya jelas safety-nya sangat dipentingkan. Kita lihat bahwa tidak ada radiasi nuklir, tidak ada bahan kimia berbahaya, tidak ada logam berat, tidak ada pewarna, perasa buatan dan lain sebagainya ya. Juga tidak ada DNA babi, tidak ada genetic modified dan lain sebagainya. Itu semua ada gitu. Jadi syarat-syarat juga Balai POM segala macam di Indonesia semua sudah dipenuhi. Jadi Bapak Ibu bisa merasa tenang konsumsi produk yang memang kualitasnya sangat tinggi. Nah, diskusi produk dari saya bisa dimulai ya. Tadi pembukaan introduksi dari produk atau pengenalan produk cukup sekian. Bapak Ibu yang mau bertanya dan mau diskusi produk silakan bisa menghidupkan mic-nya lalu bisa kita berbincang-bincang masalah ini. Ada yang mau bertanya silakan di unmute. Malam, Dok. Malam, Eling. Dok, saya mau tanya. Saya kan minum SOP itu kan sudah 9 bulanan ya, sama utsukushi. Memang sih utsukushi ini baru sekitar 3 bulan terakhir. Nah, ketika Subarasi udah muncul, saya udah dapat produknya, saya pikir saya mau minum Suba aja.
tapi kok ternyata nggak cocok di tubuh saya. Apa yang dirasa Bu Ailing? Lambung saya itu rasanya tuh penuh terus, menekan, tidak sakit sih, cuman rasanya penuh begak gitu ya. Terus saya rasanya tuh nggak lapar kalau saya nggak paksa makan. Ya, sebenarnya kandungannya yang berubah itu tadi, peptide-nya tadi gitu ya. Nah, memang setiap produk itu pasti ada orang yang tidak cocok. Contohnya seperti obat panas aja gitu ya, ternyata ada yang tidak cocok. Cuma memang di produk-produk AFC karena bahan-bahannya alami, biasanya yang terjadi hanyalah detox sementara, artinya penyesuaian tubuh sementara. Nah, kita harus perhatikan juga apakah ada perubahan pola konsumsi. Misalnya, biasanya saya dekat jam makan konsumsinya, sekarang ternyata lama sebelum makan konsumsinya, misalnya begitu. Kalau terjadi demikian, maka ya wajar kalau kemudian terjadi sakit mah. Nah, hal-hal seperti ini atau ada stres tinggi ya. Misalnya sekarang COVID ya, saya baru ketemu teman saya, kasihan ya, bisnisnya sangat slow sekarang sehingga stres gitu. Dia bilang dia sudah turun 4 kilo, terus dia bilang jam 3 pagi terbangun dan sebagainya karena stres. Banyak orang stres sekarang ya. Karena apa? Karena banyak orang tidak punya uang. Nah, kecuali orang-orang yang bergerak di AFC, banyak ketawanya karena banyak uangnya, katanya begitu. Tapi ini sesuatu hal yang menarik, kalau stres kita tinggi, ya otomatis ujung-ujungnya kita akan ke arah sakit lambung. Jadi banyak sekali faktor yang berperan di sini, Bu Ailing, tolong satu persatu diingat-ingat ya. Juga makanan kita, bagaimana? Apakah kita ada makanan yang bersifat asam sekali dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita bisa konsumsi obat MAH. Jadi 2 jam sesudah makan, ya, kita tetap konsumsi produk seperti biasa, tapi 2 jam sesudah makan mulai konsumsi obat MAH, misalnya begitu. Sampai MAH-nya jadi membaik. Itu bisa dilakukan. Yang kedua bisa juga mengurangi konsumsi produk sementara, nanti pelan-pelan ditingkatkan lagi. Karena bagaimanapun produk ini juga ada vitamin C-nya. Tapi yang menarik adalah SOP itu vitamin C-nya kurang lebih sama. Jadi seharusnya tidak terjadi hal-hal seperti yang Bu Ailing katakan. Kalau tidak cocok dengan SOP, harusnya cocok dengan SOP Subarasi. Itu mungkin keterangannya Bu Ailing, bisa diterima? Kalau saya perhatikan gini dok ya, ketika memang sebelum saya minum SOP, saya memang ada masalah. Nah, dengan minum SOP itu saya lambungnya sudah membaik gitu. Jadi udah nggak ada masalah deh ya. Nah, ketika saya minum Suba ini ya mungkin dokter bilang mungkin saya stres atau apa ya. Saya sih merasa biasa-biasa aja. Terus saya coba minum sekitar 8 hari karena saya pikir wah mungkin tidak cocok ya. Kemudian saya beralih ke SOP 100 kembali. Nah, ternyata setelah saya minum 2 hari dengan dosis 2 kali 1, nah sampai sekarang lambung saya itu sudah biasa lagi gitu loh, Dok. Apa Ya. memang saya tidak cocok karena ada peptide tambahan itu ya dari sarden atau dari tomatnya? Bisa jadi. Jadi setiap produk, makanya kalau kita buka buku-buku kedokteran misalnya gitu ya, kita akan takut konsumsi obat apapun gitu. Karena kemungkinan tidak cocoknya selalu ada. Tetapi di AFC biasanya tidak cocok itu relatif jarang ya. Yang ada adalah detox sementara. Nah, kalau dilanjutkan pun Subarasi bisa jadi nanti akan beradaptasi seperti dulu Ibu beradaptasi terhadap produk SOP. Jadi awalnya mahnya nggak enak ya, konsumsi, tapi lama-lama jadi bagus. Nah, bisa jadi juga akan beradaptasi seperti itu. Tetapi kalau Ibu sudah cocok dengan SOP, ya saya rasa pakai aja SOP. Dan sekarang ini waktunya untuk berburu SOP gitu. Karena apa? Karena SOP baru akan diproduksi mungkin kurang lebih sekitar 3 bulan yang ke depan gitu. 3 bulan lagi dari sekarang baru akan diproduksi lagi. Karena itu stoklah cukup banyak SOP sehingga bisa mencukupi kebutuhan. Itu mungkin Bu Ailing. Jadi SOP ini memang tetap akan produksi ya dok ya? Iya, tetapi mungkin selama 3 bulan ini akan berhenti dulu. Jadi Ibu tukar-tukar atau beli-beli dari sekitar yang ada, tukar-tukar lah ya SOP 100-nya sehingga Ibu bisa punya stok sampai 3 bulan kira-kira. Iya. Memang waktu saya minum Suba juga saya rasakan tuh ngantuk banget ya dok ya.
Ya, saya rasa fase detox lagi, Bu Eling. Karena memang lebih powerful kan begitu. Jadi kalau kita kembali ngantuk ya, untuk teman-teman yang baru di sini, kita kalau konsumsi produk kadang-kadang kita ada fase detox ya. Misalnya karena stem cell kita membelah, otomatis kita akan merasa ngantuk ya, sama seperti bayi. Bayi sel tubuhnya banyak membelah, otomatis pada saat membelah terjadi kita merasa ngantuk, itu biasa. Iya, Mungkin satu lagi dok ya, yang kemarin saya tanyakan di WhatsApp, itu kan vitamin D saya kan hanya 18, sedangkan minimalnya kan 30. Nah, yang ya. saya mau tanya, apa memang SOP 100 atau juga ini bisa membantu kadar vitamin D saya menjadi normal kembali, atau memang saya harus ada tambahan minum suplemen vitamin D? Oh, D318 Sebenarnya orang. gini, kita kembalikan kepada patennya. Jadi kalau kita lihat bahwa patennya adalah bisa regenerasi sel. Nah, kalau regenerasi sel tentu saja semua sel yang berfungsi untuk membuat vitamin D kembali normal itu akan aktif juga dan akhirnya akan menormalkan. Nah, sementara ini bagaimana? Saya boleh nggak minum vitamin D? Tidak ada masalah karena produk ini alami, jadi dia dicampur dengan produk lain juga tidak masalah. Kalau mau konsumsi silakan, kalau tidak juga konsumsi saja produk ini terus. Diharapkan pada waktunya nanti stem cell akan bekerja di organ-organ yang berhubungan dengan vitamin D sehingga semuanya kembali menjadi normal. Tetapi memang ingat bahwa setiap orang itu punya reaksi yang beda-beda kecepatannya. Ya, kita tidak bisa memerintahkan stem cell itu untuk bergerak ke target organ yang kita inginkan secara segera. Misalnya gini, saya kencing manis, lalu saya konsumsi, saya mau mulai hari pertama itu ya sudah pankreas saya yang diperbaiki sehingga misalnya seminggu, 2 minggu saya jadi sembuh gitu. Nah, memang kebanyakan orang mengalami hal seperti itu, tetapi tidak pasti harus terjadi pada saya. Bisa jadi yang diperbaiki pada saya misalnya kulit dulu, atau dilihat otak saya ada yang eh, eh, jelek, sel-selnya dia ganti dulu gitu. Kapan dia perbaiki pankreasnya? Ya terserah dia. Pada saat sel-sel yang rusak sudah banyak yang diganti, mungkin pada saat itulah tiba giliran pankreas saya diperbaiki. Nah, tentu saja hal yang sama terjadi, organ yang berpengaruh pada vitamin D ini kapan diperbaiki? Karena ada testimoni, nanti kita lihat di belakang ya, yang 5 bulan baru terjadi perbaikan yang signifikan. Bahkan ada yang 10 bulan, saya pernah dengarkan testimoninya, dia punya gangguan di paru, untungnya kok terus konsumsi. Ini orang hebat juga gitu ya, tidak mengalami efek positif tapi terus konsumsi sehingga pada akhirnya terjadilah perbaikan. Tetapi itu pada waktu setelah 10 bulan. Karena itulah saya anjurkan untuk konsumsi produk ini terus gitu. Karena kita tidak pernah tahu kebutuhan kita, di mana kebutuhan kita bisa terpenuhi. Dan juga tiap saat kan sel tubuh yang mati di badan kita tuh miliaran gitu. Kalau kita tidak punya sistem penggantian yang baik, kita akan menjadi menua gitu. Mungkin bisa diterima Bu Eling? Iya dok. Oke, terima Ya, kasih. Alex, dokter. Oh iya, Pak Alex, silakan. Ya, mungkin masalah detoksifikasi. Mungkin apa ya? Dulunya kita sebelum konsumsi Utsukushi atau SOP 100 maupun bahkan yang sekarang subsubarasi, mungkin kita makan sesuatu biasa-biasa aja perut kita. Tapi setelah kita konsumsi ini beberapa bulan, ternyata kalau ada sesuatu makanan mungkin apa itu ada bakteri atau apa itu spontan sekali, itu spontan memang terasa benar. Oh, ada sesuatu nggak benar. Apa karena usus kita udah bersih memang jadi sensitif atau gimana dok? Terutama makanan yang kita makan, karena usus kita minum usus sudah jelas pasti, apalagi berbulan-bulan udah pasti usus kita ada perbaikan. Nah ini mungkin setelah kita konsumsi makanan mungkin ada bakteri atau apa tiba-tiba begitu spontan. Padahal yang kemarin-kemarinnya enggak seperti begitu. Mungkin itu barangkali. Bisa jadi memang demikian, tetapi bisa jadi juga tidak. Karena bisa jadi hanya Pak Alex yang merasa demikian mungkin. Artinya berpikir ke arah sana sehingga akhirnya mengkait-kaitkan gitu. Karena segala sesuatunya mestinya terjadi pada populasi yang luas, baru kita bisa tarik kesimpulan seperti itu. Nah, saya melihat bahwa ini pertama kali Pak Alex ada yang berbicara demikian, dan dari member yang lain semua tidak ada seperti itu. Jadi untuk kasus yang ini memang ya harus diobservasi lebih jauh. Karena saya yakin yang konsumsi di sini banyak sekali ya, tapi saya belum pernah sih ketemu orang yang berpendapat seperti itu, Pak Alex. Jadi faktor psikis sekali. Ya bisa jadi. Jadi
pas kebetulan makan di warung kena disentri misalnya, terus kita berpikir, kok perut saya jadi sensitif ya? Kalau kena disentri ya kapanpun sebenarnya, ya dulu tidak ya, karena dulu memang tidak kena disentri misalnya begitu. Bisa Disentrinya jadi. lalu tidak sembuh ya karena tidak diobati gitu, misalnya begitu. Ya akhirnya ususnya seringkali memang kalau disentri itu dia gejalanya kalau tidak diobati dia seakan-akan hilang, tapi terus masalah gitu. Sampai apa? Sampai diobati. Karena semakin lama gejalanya jadi semakin tidak jelas. Misalnya begitu Pak Alex. Jadi kalau satu kasus kita tidak bisa tarik kesimpulan. Tetapi jangan lupa bahwa kalau kita konsumsi produk bukan berarti bahwa kita menjadi Superman yang tidak mungkin sakit, itu pertama. Kedua, jangan mengaitkan segala hal dengan konsumsi produk itu. Gitu. Ya, saya ketemu banyak sekali kasus seperti itu. Misalnya, wah ini kok jadi demam gini. Ternyata setelah dicek dia demam berdarah gitu. Ya kebetulan pada saat mulai konsumsi kenanya demam berdarah. Itu kasus-kasus seperti itu banyak sekali terjadi. Oke, thank you Pak Dokter. Oke, thank you. Siapa lagi yang mau boleh bertanya? saya bicara silakan. sedikit, Dokter? Ya, Lim, silakan. Saya konsumsi subsubarasi ini baru 4 hari. Ya memang 10 hari ini, 2 minggu ini, tensi saya memang up down ya. Jadi roller coaster gitu di dalam. Tapi yang saya rasakan 4 hari ini, kalau saya makan ikan atau makan udang, timbul bintil-bintil ya. Jadi kayak alergi gitu, tapi tidak gatal. Cuekin aja, lama-lama nanti kan akan hilang itu pikiran saya kan. Jadi di saya subsubarasi ini membuat saya alergi dalam tanda kutip, tapi saya tidak merasa gatal, tidak merasa demam. Hanya keluar seperti biang keringat di beberapa bagian gitu. Seperti itu aja. Itu subsubarasi. Tapi subsubarasi untuk menurunkan tensi, untuk stamina, baik, sangat baik. Itu aja. Makasih. Ya, jadi Bapak Ibu di sini harus harus lihat istilahnya untung ruginya gitu. Karena apa? Karena kalau saya lihat detox itu seringkali sepintas lalu dia berlalu. Nah, banyak waktu zaman SOP masih baru dulu ya, banyak orang yang pada saat konsumsi mengalami gatal misalnya, tetapi kemudian hilang ya. Atau ada yang timbul jerawat, ada juga yang langsung jerawatnya hilang, tapi ada yang timbul jerawat lalu nanti jerawat itu jadi hilang, kulitnya malah jadi halus sekali. Nah, banyak sekali detox yang terjadi. Saya sendiri akhirnya mempergunakan istilah detox karena bagi saya sendiri ini satu peristiwa yang fenomena yang aneh gitu. Karena apa? Karena saya pertama kali konsumsi dulu 10 hari pertama itu sembelit ya. Tapi kemudian 10 hari berikutnya itu bisa setingkat sebelum diare. Jadi lunak sekali, hitam dan berbau sekali. Lalu 10 hari kemudian bisa buang angin terus yang tidak masuk akal banyaknya. Setelah itu hilang semuanya. Nah, tentu di dunia kedokteran kita tidak mengenal istilah seperti ini. Kalau efek samping mestinya efek itu menetap dan semakin lama semakin parah. Tetapi di sini dia hilang timbul ya, lalu akhirnya bisa berubah bentuk dan akhirnya hilang semua. Yaitu kemungkinan besar adalah fase tubuh kita sedang menyesuaikan diri, sedang dibentuk dalam kondisi baru yang lebih baik. Jadi kalau ada detox lanjutkan saja ya. Kalau detoxnya keras bisa dikurangi dosis produknya sementara, tetapi kemudian akan ditingkatkan lagi karena saya lihat secara umum banyak sekali, kita lihat di kalangan para leader aja gitu. Ya umumnya semua menjadi tambah muda dengan nyata gitu. Artinya sekarang kalau lihat dulu yang kita kenal ya di leader-leader AFC dan sekarang mereka umumnya semuanya menjadi lebih muda, lebih sehat. Nah, itu tentu karena produk kita yang luar biasa. Karena itu detoxnya diterima dan dicoba sampai detox tersebut hilang. Kadangkala seperti tadi, antara gatal sama tensi tinggi. Wah, tensi tinggi berbahaya sekali ya. Tapi kalau gatal-gatal sementara, tentu nantinya akan hilang. Atau kalau perlu misalnya begini, ada penderita yang stroke sudah lama, tiba-tiba stroke-nya bisa membaik kalau konsumsi produk, tapi dia mengalami gatal-gatal ya. Bisa jadi gatalnya sifatnya sementara. Kalaupun gatalnya sifatnya cukup lama misalnya, kita toh bisa konsumsi obat anti alergi untuk menemani. Tetapi yang jelas stroke yang sudah lama lalu bisa jadi sembuh, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, setelah sembuh mungkin kita bisa konsumsi produk yang lain untuk menemani sehingga kita tidak menjadi alergi. Kalau kita masih alergi, kalau alerginya detoxnya sudah selesai ya sudah kita bisa lanjutkan produk tersebut. Jadi hitunglah antara untung ruginya. Mungkin dari saya keterangannya cukup sekian. Oke, ada yang mau tanya lagi silakan. Malam, Dok. Malam, Pak Rey. Ya, Dok, saya mau nanya mengenai hipertensi. Bagi mereka yang punya riwayat tekanan darah tinggi, itu
diharuskan oleh dokter harus minum obat seumur hidup ya. Ya, Sedangkan kita lihat di produk kita yaitu Subarasi ada punya satu paten fungsi anti hipertensi. Nah, apakah dengan dia konsumsi Subarasi, tensi darahnya sudah mulai normal, dia harus mengkonsumsi obat tensi darah tinggi seumur hidup atau dia sudah bisa menghentikan minum obat darah tinggi, Dok? Itu aja, Dok. oke. Pada saat kita ada penyakit yang sering itu hipertensi dan kencing manis ya, maka kita harus selalu monitor tekanan darah dan gula. Karena seringkali dalam waktu 2 minggu kadang-kadang cukup cepat atau bahkan kadang-kadang seminggu gitu. Atau ada yang 3 hari bahkan tensi dan gula bisa menjadi normal. Nah, kalau sudah normal akhirnya akan menjadi kalau diberi obat maka akan menjadi turun terus gitu. Seharusnya pada tahap ini kita mengurangi dosis obat menyesuaikan dengan tensi dan gula tadi sehingga pada satu titik kita bisa lepas obat sama sekali. Karena memang organ-organ tubuh kita dan pembuluh darah kita sudah bersih, organ tubuh kita sudah baik. Nah, kalau tidak kita kurangi apa yang terjadi? Bahaya ya. Artinya kalau awalnya karena tekanan darah tinggi kita minum obat untuk menurunkan tekanan darah, sekarang badan kita sudah menjadi normal, lalu kita minum obat untuk menurunkan tekanan darah, maka akan terjadi hipotensi. Itu juga rasanya nggak karu-karuan juga, seperti sakit juga. Jadi ingat kita harus monitor ini. Gula pun demikian. Kalau orang gulanya tinggi lalu menjadi normal ya, lalu tetap minum obat gula maka jadi hipo. Hipo ini juga bahaya, juga bisa membunuh. Jadi kita harus monitor kondisi pada saat kita konsumsi ya. Pada saat sudah membaik, obat-obat juga harus disesuaikan. Dikurangi obatnya, bukan produk AFC-nya. Karena produk AFC ini yang membawa normal tadi. Mungkin bisa jelas, Pak Rey? Oke, terima kasih, Dok. Thank you. Oke. Ada yang mau tanya lagi, silakan. Oke. Kalau tidak ada yang mau tanya lagi, sekarang sebenarnya diskusi tentang kesehatannya sudah berakhir. Artinya apa? Ya Bapak Ibu nanti bisa lah. Kalau ada pertanyaan apa-apa bisa nanti pada saat Zoom kita yang akan datang bisa ditanyakan. Nah sekarang ini sebenarnya memang masuk ke tahap yang lain. Artinya kalau kita senangnya cuma produk saja ya sudah. Silakan bubar Zoom-nya. Lalu silakan konsumsi produk sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Lalu kalau bagus hasilnya, silakan mengenalkan kepada saudara dan teman. Karena apa? Nah, ini terkait dengan hal yang di belakang ini. Karena apa? Karena kita kalau mengenalkan kepada teman dan kepada saudara, kita akhirnya bisa mendapatkan produk gratis. Bahkan bisa mendapatkan uang gitu ya. Nah, saya awal bergabung di sini itu memang karena produknya bagus. Kalau produk tidak bagus, saya tidak akan pernah bergabung di sini. Saya sangat kagum dengan produknya dan sampai sekarang saya tetap senang sekali dan confident sekali dengan produk-produk AFC karena memang kelasnya tinggi dan bahkan menurut saya itu banyak obat-obat juga dikalahkan gitu. Nah, di sini seperti penderita gagal ginjal bisa baik, orang yang sudah pakai insulin bisa lepas insulin, itu semua sulit terjadi di dunia kedokteran. Tetapi di sini hal tersebut bisa terjadi. Kanker ya bisa sembuh dengan cepat, itu luar biasa sekali bagi saya. Nah, awalnya karena produk yang baik inilah saya bergerak karena konsepnya adalah saya sebagai dokter saya harus menyembuhkan orang dengan cara yang baru atau cara lain itu tidak masalah bagi saya karena saya tetap patokannya adalah bagaimana secara komprehensif bisa menyembuhkan orang. Di sini saya sangat merasa senang karena apa? Karena kalau saya praktek paling yang saya bantu kesembuhannya itu mungkin 1 orang, 5 orang atau 10 orang pasien sehari misalnya begitu. Tetapi di sini saya bisa membantu sekarang di bawah saya itu sudah ada mungkin sekitar 36.000 mungkin lebih ya anggota, otomatis mereka katakanlah setengahnya saja terbantu, tentu saja sudah 15.000 orang kita bisa bantu. Nah ini tentu menarik. Nah awalnya saya karena kesehatan inilah saya bergerak di sini. Tetapi kemudian yang tidak disangka-sangka ternyata kemudian ikutlah satu hasil finansial yang sangat luar biasa yang mengubah hidup saya. Nah berikut ini saya akan bicara masalah bisnis, masalah finansialnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu tertarik bisa tetap ikuti Zoom ini. Kalau tidak tertarik bisa keluar dari Zoom ini. Oke. Dok, Ya, gimana Bu? maaf itu ada yang nanya kayaknya di chatnya. Di chat ya? Iya di chat ada yang nanya itu. Tolong dijawab dulu mungkin. Iya. Oke, saya ulangi dari awal ya. Ini kita tanya jawabnya agak panjang nggak apa-apa ya.
kalau menawarkan ke seorang dokter bisa share tipsnya ya tadi. Saya pada saat menawarkan terakhir ke dokter kebidanan ya, dokter Denny namanya. Saya tawarkan, lalu dia tanya, ini benar ada penelitiannya? Benar gitu. Mana gitu? Ya sudah, saya print penelitiannya. Tadi kan kita masuk ke Google Paten, masukkan nomor patennya lalu print. Saya print 3 paten saja sudah tebal sekali. Lalu saya berikan ke dia. Ini caranya begini. Saya terangkan caranya melihat penelitiannya. Lalu ini yang sudah saya print. Kalau kamu mau tahu lebih jauh, semua Google Paten bisa kamu search sendiri di Google Paten dan bisa kamu print sendiri. Nah, itu saya sudah mengakhiri diskusinya gitu. Jadi menarik ya. Lalu untuk asam urat apakah bisa membaik dengan konsumsi subarasi? Untuk subarasi kan memang masih baru ya. Jadi saya sendiri belum punya banyak pengalaman. Tetapi kalau dilihat bahwa subarasi adalah penyempurnaan dari SOP, maka bisa karena pada saat SOP saya banyak melihat orang-orang yang asam uratnya tinggi lalu menjadi baik ya. Contohnya Dokter Buana, itu nanti kita akan lihat foto Dokter Buana di belakang ya. Dia asam uratnya kolesterol tinggi itu menjadi baik dengan SOP. Nah, apakah mungkin detoksnya asam uratnya tinggi? Bisa jadi ya. Tetapi kalau terjadi detoks asam urat tinggi seperti saya bilang tadi, kadang-kadang detoks itu sifatnya sementara ya. Sementara kita minum allopurinol misalnya untuk menurunkan asam urat. Nanti setelah sekian lama mudah-mudahan organ tubuh yang sudah gilirannya diregenerasi yang menentukan kadar asam urat tinggi sehingga akhirnya bisa kita istilahnya kita jadi sembuh total. Ini dari Pak Andreas ya, Surabaya. Konsum SOP sehari sekali selama 3 minggu, terjadi pemulihan alergi seafood dari kecil, hilang, asam urat tidak pernah kambuh, insomnia terobati. Wah, ini bagus sekali Pak Andreas. Sekaligus testimoni, sekaligus menjawab pertanyaan tadi gitu ya. Terima kasih Pak Andreas sudah berbagi. Apa bedanya food supplement dengan health food dan vitamin? Karena teman saya sudah minum food supplement, dia merasa cukup jadi tidak mau minum SOP. Jadi bedanya gini, kalau kita lihat, kalau zaman dulu kita sibuk ke arah vitamin A, B, C, D, dan lain sebagainya. Lalu setelah kita konsumsi, apakah kita menjadi lebih baik? Ya katanya begitu. Gitu. Contohnya apa? Kalau konsumsi vitamin A katanya matanya jadi lebih bagus, lebih terang. Tapi apakah terjadi? Ya katanya begitu, kita tidak merasa. Vitamin D katanya kalsium katanya tulangnya menjadi kuat. Apakah begitu? Ya kita tidak merasakan. Ini beda dengan yang AFC punya produk ya. Karena apa? Karena produk AFC itu sangat bisa mengubah dari stem cell-nya. Seperti saya bilang tadi, kalau organ tubuh mudah kembali, zaman kita muda kita tidak pernah khawatir masalah tulang keropos, masalah kalsium kita kurang, dan lain sebagainya. Otomatis kita sudah tidak perlu lagi mikir ke arah kalsium, vitamin A, vitamin B, karena sudah langsung intisarinya adalah sudah tersentuh. Stem cell-nya banyak sehingga organ tubuh menjadi muda lagi. Waktu muda kita tidak pernah ngurusin ya. Makan kolesterol banyak, kita bingung, tidak pernah ya. Waktu kita masih kecil, kita mau sikat sate gulai kambing ya, mau durian 10 juga tidak masalah ya. Paling-paling kalau kebanyakan ya diare gitu aja. Tapi nggak pernah ada kekhawatiran ini itu. Nah, beda kalau kita sudah berumur. Nah, sekarang organ tubuh kita dikembalikan menjadi seperti muda lagi. Ya tentu kita tidak perlu lagi perhatian sama hal-hal yang seperti itu ya. Apakah boleh kalau saya masih mau minum vitamin? Ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa ya. Ini ada yang bertanya, kalau asam lambung lebih disarankan kepada UTSU atau sop subarasi. Itu tiap orang beda-beda. Silakan dicari mana yang cocok ya. Karena reaksi tiap orang berbeda dan dosisnya pun butuh beda-beda. Dok, apakah hubungan stem cell dan DNA sering disebut blueprint-nya? Ya, DNA itu memang blueprint-nya manusia. Jadi istilahnya cetak birunya. Manusia mau jadi seperti apa tadi ditentukan oleh DNA. Tetapi kita lihat bahwa kemampuan produk AFC ini bahkan sampai bisa mengubah gen tadi ya. Kita tadi sudah singgung. Nah, hubungannya dengan stem cell ya, stem cell itu untuk regenerasi sel ya. Otomatis dia memang pasti terkait DNA itu kan namanya gini, nggak mungkin kan kita regenerasi sel lalu kita jadi tumbuh bulu, tumbuh ekor, jadi monyet gitu loh. Ya memang tetap DNA manusia tetap akan dipertahankan. Dok, autoimun boleh minum UTSU atau enggak gitu. Kalau saya dari pengalaman saya lebih baik ke arah SOP karena SOP yang paling cocok untuk autoimun. Jangan konsumsi UTSU karena kadang-kadang bisa jadi malah imunnya jadi karena dia bisa meningkatkan imun kadang-kadang malah hasilnya tidak terlalu menyenangkan gitu. Jadi saya lebih ke arah pakailah SOP atau SOP subarasi.
Dokter izin tanya, yang konsumsi udah 1 box masih vertigo bagaimana? Tadi saya sudah bilang bahwa target organ akan tercapai kapan itu tiap orang beda-beda karena dia masih menyembuhkan organ tubuh yang lain. Jadi terus konsumsi kalau perlu bisa ditingkatkan dosisnya. Nah, selain itu juga harus kita lihat vertigonya nih karena apa gitu. Karena ada vertigo-vertigo yang ya orangnya saluran tuba eustachiusnya tersumbat sehingga tekanan di dalam telinga tengahnya negatif, akhirnya vertigo terus. Ya kalau hal ini terjadi ya saluran tersebut yang harus ditangani. Jadi ingat Bapak Ibu pada saat kita konsumsi produk ini kita juga harus tetap ke dokter kalau perlu gitu. Jangan begitu konsumsi produk semuanya akan dianggap beres ya. Bahkan kadang-kadang tanyanya seperti teka-teki ke saya. Dok, ada benjolan di paha kanan, ukurannya sekian, fotonya nggak ada, segala nggak ada, terus dia bilang, ini apa ya dok ya kira-kira? Waduh, ya luas sekali kemungkinannya. Harusnya Anda ke dokter dulu, ada diagnosa apa, baru dari sana kita akan bisa lebih mengerucut menjawab pertanyaannya. Untuk mata minus ya bisa minum SOP ya, dan bisa ditemani dengan produk lutein siap. Jadi itu bagus untuk mata. Lalu untuk penyakit lupus ya tadi autoimun juga itu, artinya pakai SOP ya. Saran Pak Yudi, kalau produk udah bagus SOP, orang udah cocok, jangan ganti-ganti lagi ke Subarasi. Penama produk Subarasi boleh bantu input ke pos HNE. Ya memang SOP itu akan tetap ada. Subarasi ini hanyalah satu penyempurnaan gitu. Artinya kita selalu orang Jepang itu belum dibutuhkan pun dia sudah menyempurnakan. Jadi beda ya. Kalau kita lihat bahwa produk SOP itu sudah bagus, kita sudah merajai secara MLM, omset sudah tertinggi di jaringan MLM ya, di semua jaringan MLM sekarang AFC adalah omset yang tertinggi, sudah bagus, terus ngapain keluarin Subarasi? Loh, ini penyempurnaan gitu ya. Artinya apa? Kalau kita sudah puas lalu diam, tentu kita akan tertinggal nantinya. Tetapi kalau terus disempurnakan, maka akan keluar hasil yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Misalnya sekarang mobil aja. Dokter ini mobil sudah baik-baik, pakai solar, pakai bensin, ngapain keluarin yang baru lagi? Kenapa pakai listrik ya? Saya lihat ada Nissan Kick atau apa sekarang pakai listrik, tapi canggih dia. Dia pakai bahan bakarnya untuk muter generator untuk produksi listrik. Kalau dia ngerem, listriknya juga ngecas lagi dan sebagainya. Ngapain sih bikin mobil listrik lah? Itu mobil masa depan bro, lebih irit, lebih bagus, lebih bersih dan sebagainya gitu. Jadi memang harusnya kita selalu improvisasi untuk ke arah yang lebih baik. Ya, silakan kalau Anda cocok dengan SOP seperti saya bilang tadi, silakan konsumsi SOP terus. Untuk gatal-gatal permanen, ya ini makanya ada yang cocok dengan Utsukushi, ada yang dengan SOP. Silakan dieksplor ya. Kalau perlu, pakailah Utsukushi dulu misalnya. Jadi kita bisa tahu, cocok atau tidak itu pertama. Kedua, Utsukushi juga berfungsi untuk menyiapkan usus sehingga jadi baik. Sehingga nanti pada saat diberikan SOP, misalnya Utsukushinya tidak cocok untuk gatal-gatalnya, maka SOP akan diserap dengan sempurna. Jadi tidak ada ruginya untuk mencoba Utsukushi dulu. Untuk bronkitis kronis, ya Utsukushi dan SOP itu bisa dikonsumsi. Oke, pertanyaan sudah dijawab ya. Kita waktunya limited nih, jadi saya ngebut ke yang berikutnya ya. Kita sekarang akan bicara adalah masalah bisnis. 3 alasan utama kita berbisnis dengan AFC Life Science. Yang pertama jelas kalau kita mau berbisnis, kita harus tahu perusahaan apa yang kita ajak berbisnis. Sebenarnya kita di sini menarik ya, karena apa? Perusahaan AFC ini sudah besar sekali. Kalau kita mau katakanlah jadi agennya AFC di Indonesia, itu butuh sampai 2-3 Ferrari ya harganya gitu. Artinya apa? Puluhan miliar itu harus kita taruh untuk kita memegang merek AFC. Kita beruntung karena apa? Karena biasanya yang megang dia akan menikmati sendiri keuntungannya dengan cara apa? Memasarkan lewat toko-toko seperti Guardian, Kimia Farma dan lain sebagainya. Tetapi kita beruntung karena di Indonesia masuknya lewat sistem jaringan. Artinya apa? Kalau kita membeli produknya saja, bahkan kita tidak membayar untuk keanggotaannya, kita sudah bisa menjadi membernya dan kita bisa seakan-akan mempunyai franchise AFC. Franchise perusahaan suplemen dari Jepang tentu keren banget ya, karena suplemen dari Jepang itu sudah terkenal bagus dan juga mahal. Nah, kita bisa tanpa bayar apa-apa, hanya beli produk saja sudah bisa menjadi salah satu yang memegang sistem franchise-nya, misalnya begitu. Lalu mengenai produk ya, produk kalau Bapak dan Ibu yang sudah lama tentu sudah tahu, menurut saya produk ini bukan lagi bagus, tapi levelnya sudah sakti bagi saya. Itu istilah saya pribadi karena apa? Karena seperti saya bilang tadi, banyak sekali penyakit yang tidak bisa sembuh dan susah ya. Seperti yang terjadi pada teman saya dokter tadi, begitu bergabung dia berikan kepada ibunya itu stroke pakai
yang semacam bangku itu yang kakinya 4. Terus dalam waktu 1 minggu, ternyata ibunya sudah pakai tongkat 1 aja gitu. Tentu menarik ya, bahwa dia kaget dengan efeknya ya pasti. Ini adalah satu produk yang memang luar biasa. Dan banyak lagi ya, anak-anak autis, biasanya di kedokteran kalau autis ya sudah, seumur hidup orang tuanya akan menderita karena apa? Sekolahin anaknya ke sekolah khusus misalnya, bayarnya mahal sekali, hasilnya nggak ada. Sampai anaknya dewasa pun tetap terjadi kelainan itu. Tetapi kalau diberikan SOP, ternyata banyak sekali kasus-kasus autis yang menjadi baik. Atau anak-anak yang kecilnya kejang demam, ya, lalu jadinya tuli, gitu. Kejang demam, lalu jadinya seperti anak yang terganggu mentalnya. Ternyata dengan SOP dalam hitungan minggu bisa bagus. Nah, ini satu produk yang menurut saya bukan lagi baik, tetapi sakti. Nah, kalau kita punya perusahaan yang baik, punya produk yang baik, ya, tinggal satu lagi adalah bonus yang baik. Nanti kita lihat bonus di perusahaan ini adalah sangat baik kalau kita mengenalkan kepada keluarga, tetangga, dan teman-teman kita. Dan dari sana bisa berkembang menjadi satu usaha yang besar sekali. Nah, yang nomor 4 sebenarnya adalah tim yang baik. Nah, di bawah saya itu istilahnya kita semua adalah tim semut. Ya, tim semut ini ya kita punya banyak kegiatan seperti malam ini membantu para downline untuk bisa berhasil. Marketing plan-nya adalah demikian. Kita di sini membeli produk maka bisa menjadi member langsung. Tadi sudah saya singgung. Dan produk itu adalah istilahnya kalau kita beli Ruby itu kita satu paket ya, itu mendapatkan 2 box produk. Nah, ada istilah 150 BV. Ini nanti untuk perhitungan aja. Jadi Bapak Ibu boleh abaikan dulu biar nggak bingung ya. Yang perlu diingat kalau Ruby itu satu paket dapatnya 2 box ya. Harganya berapa? Ya harganya 3.300.000 kalau produk SOP dan Utsukushi. Tetapi kalau produk Subarashi karena memang lebih canggih, harganya lebih mahal 100.000. Bisa digabung-gabung produknya, yang penting pembelian 2 box kita sudah satu paket ya. Dapatnya Ruby. Kalau kita belinya 3 paket, kita dapat 6 box. Namanya Safir. Kalau kita belinya 6 paket, dapatnya 12 box, namanya Diamond. Pertanyaan kemudian, ngapain sih orang beli Diamond? Orang beli Diamond ada 2 penyebab. Yang pertama karena memang butuh produk yang banyak. Ya. Misalnya tadi, kalau kita lihat bahwa regenerasi sel terjadi terus sampai 10 bulan dan sebagainya, kenapa kita tidak beli Diamond? Karena Diamond ini kalau kita minum 2 kali sehari, itu produknya berlaku untuk 6 bulan. Jadi kita memastikan bahwa regenerasi sel di tubuh kita terjadi cukup banyak, itu pertama. Kedua, juga bisa karena alasan-alasan pergerakan atau bonus, seperti yang kita lihat di bawah ini. Kalau kita Ruby, lalu kita mengenalkan Ruby, maka kita akan mendapatkan bonus dolarnya AFC ini, di sini dikasih tanda dolar ya, sebenarnya ini 300.000 karena kali dengan 10.000. Jadi kalau Ruby mengenalkan Ruby, kita dapat bonus 300.000. Tetapi kalau Diamond mengenalkan Ruby, sama-sama yang dikenalkan Ruby ya, dapatnya 550.000, hampir 2 kali lipat. Jadi enak dong kalau gabung Diamond, ya lebih enak. Ya, toh kita pada akhirnya akan konsumsi terus. Lebih baik beli Diamond di depan. Dan kalau Ruby mengenalkan Diamond, dapatnya 1.800.000. Tetapi kalau Diamond mengenalkan Diamond, spektakuler, dapatnya 3.300.000. Saya sengaja tidak bahas yang Safir ya dan lain sebagainya yang lain karena ini kan bisa dibaca, bisa dilihat ya kurang lebih Safir itu diantaranya. Nah, ini bonus pertama yang namanya bonus sponsor. Siapa yang mengenalkan seseorang, dia akan mendapatkan bonus direct sponsor. Bonus yang kedua adalah bonus pass up. Bonus pass up itu misalnya kita bergabung Ruby, ya. Kemudian ada yang bergabung Diamond di bawah kita, maka kita akan mendapatkan bonus 1.800.000. Tadi kita sudah lihat, ya. Kita sudah lihat bahwa 1.800.000 itu berhak didapatkan. Tetapi sebenarnya perusahaan baik, dia tetap membayarnya seakan-akan Diamond dikenalkan oleh Diamond, yaitu 3.300.000. Tetapi karena Ruby memang bonusnya 1.800.000, maka bonus sisanya 1,5 juta akan naik mencari di jalur sponsorisasi ya, akan naik sampai ketemu yang Diamond, lalu yang Diamond diam-diam tidak mensponsori akan menerima limpahan bonus sponsor senilai 1,5 juta. Wah, enak dong Diamond. Ya, karena itu di sini memang dibuat semua orang akan menjadi Diamond pada satu ketika nanti. Karena upgrade ini bisa dilakukan bertahap. Boleh nggak saya bergabung Ruby dulu, nanti jadi Sapphire, kemudian jadi Diamond? Bisa. Beli satu box pun akan tercatat. BV-nya akan berubah. Kalau tadi kita lihat ada BV 150, 2 box, maka kalau kita tambah 1 box, tambah 75 BV. Begitu seterusnya sampai 450 BV, dia akan menjadi Sapphire, 900 BV akan menjadi Diamond. Tetapi ingat, pada saat Bapak Ibu Ruby, ya penghasilannya Ruby. Saat Sapphire, penghasilannya Sapphire ya. Saat Diamond, penghasilannya Diamond. Saya pada saat bergabung pertama kali, saya berpikir,
Saya harus bergabung yang mana? Akhirnya pikiran saya ya langsung aja diamond, karena cepat atau lambat toh saya pasti akan diamond. Gitu. Jadi saya langsung bergabung diamond. Bahkan pada saat itu saya bergabung langsung 3 diamond. Karena apa? Karena bagi saya punya stok barang itu sangat penting. Sama seperti sekarang ya. Kalau kita punya stok enak, orang mau beli kita tinggal kasih. Tetapi kalau kita tidak punya stok barang, wah ini payah ya. Tunggu ya inden ya, ya customernya mau, bagus juga. Gitu. Tetapi ada juga customer-customer yang tidak mau ya. Dia mau ada barang, ada uang. Nah, kalau kita punya stok barang, tentu lebih leluasa bergerak. Karena itu Bapak dan Ibu silakan untuk sekarang mulai mempunyai stok barang. Caranya gimana? Caranya ya dengan daftar diamond tambahan. Toh tidak ada ruginya karena diamond tambahan itu akan menghasilkan uang juga nantinya. Nanti bisa lihat di tempat saya, kita bisa bandingkan. Tadi kita sudah lihat bonus sponsor, bonus pass up ya. Yang ketiga adalah bonus pairing. Bonus pairing itu begini, misalnya kita diamond. Kalau ada orang yang beli satu paket di kiri, satu paket di kanan, ingat paket ya. Artinya kalau ruby dan ruby, itu kita akan keluar bonus 300.000 ya. Ini lihat di garis tengah. Setiap ada pertambahan jumlah di kanan dan di kiri, selanjutnya, baik kita misalnya meletakkan orang di bawah ya, kita tidak rugi, malah dia diuntungkan. Kalau kita taruh di bawah, bonus sponsornya tetap milik kita, dan keseimbangan kita kalau dilihat di garis tengah tetap juga berubah gitu. Nah, termasuk misalnya si B berkembang sendiri gitu ya. Perusahaan tidak mau tahu. Pokoknya bertambah orang di kiri, bertambah orang di kanan, maka akan terjadi pasangan-pasangan yang dibayar per paketnya. $30 atau 300.000. Nah, bagaimana misalnya ini diamond? Wah, menarik sekali ya. Kalau kita diamond, di kanan kiri kita diamond, maka kita akan dapat bonus sponsor berapa tadi? 3,3 juta. 3,3 juta ditambah dengan 1,8 juta. Jadi 8,4 juta sudah keluar bonus begitu saja. Tentu cepat untuk kembali modal. Iya, ini bisnis yang luar biasa ya. Bisa enggak saya dalam waktu 1 minggu kembali modal? Sangat bisa. Ya, tergantung pada Bapak dan Ibu mau seberapa rajin belajar dan bergerak. Nah, bonus pairing ini akan berlanjut selama-lamanya. Tiap hari akan dapat kalau memang terjadi perkembangan ya. Oh, tidak ada pembatasan sampai kedalaman berapapun tetap terjadi. Pembatasannya hanya pembatasan ke samping. Maksudnya begini. Ruby itu maksimalnya adalah 10 pairing per hari. Dan satu pairing dapatnya 150.000 per paketnya ya. Artinya apa? Potensi penghasilannya ya kalikan dengan 30 hari, maka cuma 45 juta per bulan. Itu penghasilan maksimum. Artinya kalau di hari itu yang terjadi bukan 10 pairing, yang terjadi 30 pairing bagaimana? Tetap yang dibayar hanya 10. Sisanya flush out. Ya. Tetapi misalnya di hari berikutnya terjadi lagi ya dibayar lagi, tetapi tetap maksimum 10 pairing per hari. Nah, kalau Sapphire itu berbeda ya. Karena apa? Karena 1 sampai 10 paket itu bukan dibayar 15 ya, tetapi dibayar 20, artinya 200.000. Dan ternyata paket 11 sampai 60 masih dapat uang lagi. 100.000 per paket. Jadi potensi penghasilannya adalah bisa sampai 210 juta per bulan. Itu Sapphire. Diamond bagaimana? Diamond lebih dahsyat lagi. 1 sampai 10 paket bukan lagi 20 tetapi 30, artinya 300.000. Lalu bukan lagi 11 sampai 60 tapi 11 sampai 200 paket dapatnya 100.000. Potensi penghasilannya jadi bisa 660 juta per bulan. Kalau Bapak dan Ibu di sini punya 660 juta sebulan, tentu hidup menjadi lebih cerah ya. Artinya sudah mulai senang ini kalau punya 660 juta per bulan. Nah, kita lihat perbandingan bonus pairingnya ya. Ruby 45 juta, ya, Sapphire 210 juta, Diamond 660 juta. Bapak dan Ibu kira-kira ingin bergabung punya penghasilan berapa? Gitu. Kalau ingin punya cuma 45 juta, gabung rugi aja. Tapi kalau Bapak dan Ibu, wah saya ingin hasil yang besar ya, 660 juta. Kalau saya ditanya, dokter ini income-nya berapa? Ya saya kalau 660 juta per bulan masih kurang gitu. Jadi belinya apa ya? Saya beli diamond gitu ya. Sehingga akhirnya bisa mempunyai income yang bagus. Nah, itu tentu menarik karena dari awal saya bergabung 3 diamond. Sehingga sekarang income saya menyalip upline gitu ya. Tentu itu satu strategi yang menarik. Pada saat awal bergabung kita langsung ambil posisi. Sama seperti kita membuka usaha. Misalnya begini. Saya mau buka usaha katakan percetakan ya atau rumah makan dan lain sebagainya. Saya bisa memulai kecil misalnya warung gitu ya. Atau rumah makan atau restoran besar. Wah, kalau saya lebih pilih restoran besar.
Karena apa? Tentu harganya lebih bagus, suasananya lebih bagus dan sebagainya. Lalu saya bisa beli restoran besar, tetapi di sini saya bisa beli restoran besar sekaligus di samping-sampingnya ada tanah kosong saya beli juga. Untuk apa? Kalau bisnis saya nanti booming, saya nggak usah bingung, saya tinggal bangun lanjut ke samping, bangun lanjut ke samping seperti itu. Tentu akan berbeda kalau saya belinya waktu itu cuma satu ya. Saya belinya cuma satu sehingga pada saat booming saya harus beli di lokasi lain lagi. Nah tentu mulai lagi dari awal dari nol, mengenalkan dan lain sebagainya ya. Ini analoginya seperti itu. Jadi kalau saya dulu bergabungnya langsung 3 diamond ya. Dan ruby ini apalagi lebih sedih lagi ya. Kalau kita ruby sebelum punya uang 45 juta per bulan kita merasa senang. Begitu kita punya hasil 45 juta sebulan ternyata teman kita punya 210 juta sebulan, tetangga kita 660 juta sebulan, maka kita akan merasa menderita, nelangsa katanya orang ya. Jadi senangnya berkurang gitu. Nah, itulah di sini makanya nggak ada yang membatasi hanyalah diri kita sendiri. Kita mau punya income sampai berapa. Karena memang satu orang, satu KTP itu diperbolehkan sampai 3 hak usaha ya. Tetapi kita bisa pakai nama anak, nama istri untuk usaha-usaha kita selanjutnya ya. Kalau Bapak Ibu puas ya dengan satu hak usaha saja silakan. Tapi kalau ingin lebih bagus lagi ya mempunyai beberapa hak usaha. Nah, ini kita lihat bahwa ini adalah umur sel-sel tubuh kita ya. Sel darah merah misalnya itu cuma 120 hari, tapi ada sel jantung yang 25 tahun umurnya. Artinya baru terjadi regenerasi nantinya. Mati. Kalau kita bisa regenerasi, tentu akan menarik karena jantungnya bisa jadi muda lagi. Ini kita lihat pada banyak kasus sudah ya. Orang yang jantungnya bermasalah, yang sampai keringat dingin terus dan lain sebagainya, ternyata dengan waktu cepat bagus ya. Orang yang pembuluh darahnya tersumbat, ya, ternyata terbongkar dengan cepat. Seperti teman saya ada Dokter Surya, dia jadi antusias sekali bergerak di sini karena orang yang biasa dipapah setiap hari ke lantai 2 karena jantungnya tidak kuat, karena pembuluh darahnya tersumbat. Tiba-tiba dengan satu box saja bisa dengan mudah dan cepat naik sendiri ke lantai 2. Itu membuat dia heran. Berikutnya lebih heran lagi dia, karena pasien anemia aplastik yang harus transfusi tiap minggu, tiba-tiba tidak perlu transfusi lagi. Waktu saya ngobrol itu sudah bulan kedua tidak pernah transfusi sama sekali. Jadi hal seperti itu terjadi, tetapi bisa terjadi cepat, bisa juga terjadi lambat. Tergantung tadi, berapa banyak di tubuh kita sel-sel yang rusak dan mati yang perlu diganti, lalu berapa banyak penggantinya. Karena itu untuk Bapak dan Ibu yang sudah konsumsi tapi belum ada efek yang dirasakan, ya bisa konsumsi lebih lama atau juga bisa meningkatkan dosisnya. Ya. Nah, karena itulah orang bergabung kadang-kadang tidak ruby, kadang-kadang dia diamond, kadang-kadang ada yang konsumsi sampai beberapa diamond dibeli. Karena memang penting untuk meregenerasi seluruh sel tubuh kita. Ini ada yang sampai 10 tahun baru diregenerasi gitu. Makanya orang tanya kadang-kadang, "Dok, kalau saya konsumsi berapa lama ya gitu?" Ya terserah Anda mau regenerasinya seberapa banyak dan seberapa dalam. Nah, income kita 80% itu bisa diambil berupa cash keesokan harinya. Ini enak sekali nih. Karena apa? Karena income cash itu ternyata perlu bagi kita. Ya, sekarang kita bekerja, besok sudah dibayar, selesai. Malam ini saya Zoom, besok sudah masuk uang, gitu ya. Tentu menarik. Nah, 20% itu tidak bisa diambil berupa cash, tetapi harus membeli produk. Karena apa? Karena AFC bagaimanapun adalah satu perusahaan farmasi. Tapi produknya jangan khawatir Bapak Ibu, karena produknya sangat luar biasa gitu ya. Nah, ini kita lihat ada propolis yang mutunya tinggi ya. Ada juga lutein siap yang tadi saya bilang bagus untuk mata. Banyak mata silinder yang membaik ya, hilang silindernya gara-gara lutein siap ya. Lalu ada kolagen, nano kolagen yang sudah saya lihat sendiri efeknya luar biasa ya. Pada upline kita Budi Darwin itu dulu keriputnya dalam-dalam sekali dan bopeng-bopeng pipinya, sekarang bopengnya hilang gitu ya. Tentu menarik sekali karena saya belum pernah lihat ya secara langsung salon bisa menghilangin bopeng itu belum pernah lihat ya. Tapi hal itu terjadi di sini. Nah, ini juga DHA, EPA ini krill oil atau minyak yang baik ya. Ternyata ada salah seorang leader yang namanya Pak Sufianto itu juga keluarganya tersumbat jantungnya, konsumsi ini sumbatannya bisa hilang gitu ya. Lalu ada lagi sabun, kosmetik dan sebagainya satu set yang kandungannya saja sudah menang hadiah Nobel ya. Kandungannya namanya EGF atau Epidermal Growth Factor. Ini menangkan hadiah Nobel ya. Tentu produknya jangan ditanya. Nah, inilah produk-produk AFC yang semuanya kelas dunia.
kita memiliki penghasilan 20% itu untuk bisa pakai untuk beli produk-produk tadi. Dan yang menarik adalah kita mengalami kondisi 80-20 ini, downline kita pun mengalami hal yang sama. Dari 20% yang disisihkan dari income downline dan dibelanjakan oleh downline, maka kita akan mendapatkan income lagi yang namanya unilevel. Dibayarnya adalah bulanan. Ya. Kita akan bahas masalah unilevel ini belakangan, ya, karena agak rumit perhitungannya. Tetapi intinya gini, berarti ada bonus harian, ya, yang terdiri dari bonus sponsor, bonus pass up, dan bonus pairing tadi. Lalu ada bonus bulanan, ya, bonus unilevel ini. Jadi seakan-akan kita tuh bergabung di salah satu jaringan networking, tetapi kita langsung seakan-akan bergabung dua, ya. Seakan-akan kita tuh bergabung di AFC dan misalnya di MW gitu. Langsung sekaligus kita dapat income-nya tanpa kita repot-repot bekerja 2 kali. Nah, bonus ketiga masih ada enggak? Ada, ya. Kadangkala kita dapat bonus harian, bulanan masih kurang. Ditambahlah bonus tahunan oleh perusahaan, ya. Bonus tahunan ini menarik karena apa? Pada saat kita mengenalkan produk, ya, akan ada orang-orang yang bergabung, produknya bagus, dia ngasih tahu temennya dan lain sebagainya. Akhirnya terjadilah 100 pasang. Artinya gini, misalnya di sebelah kiri Bapak dan Ibu ada 100, di sebelah kanan ada 115, maka terjadi pasangan 100. 15 sisanya akan ditabung untuk kondisi-kondisi berikutnya. Nah, 100 pasang ini adalah paket, bukan orang, ya. Jadi kalau orangnya bergabung diamond itu langsung 6 paket. Nah, jadi mudah, 100 pasang ini tidak terlalu sulit. Bapak dan Ibu akan mencapai rank yang namanya toreda dan dapat uang 5 juta rupiah. Ya. Kalau 500 per dapat Ronin, dapat income 25 juta. Kalau 1000 per, Samurai dapat 75 juta. Shogun 575 juta. Daimyo 1M 575 juta, ya. Dan Bushido itu 3M 75 juta atau 20.000 pasang. Ini dibayarnya tahunan karena periodenya dari 1 Oktober sampai 25 September. Kenapa 25? Karena butuh waktu dari tanggal 5 sampai tanggal 30 atau 31 September itu untuk menghitung bonus-bonus ini, lalu awal Oktober, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 biasanya sudah dibagikan bonus tahunan ini. Nah, ini sesuatu yang menarik sekali karena apa? Karena kita biasanya dapat bonus harian saja sudah besar sekali, ya. Dapat bonus tahunan lagi. Ya, kita hanya bisa tersenyum, tertawa, dan bilang amin. Ini saya beruntung karena saya termasuk salah seorang Bushido, ya. Ini adalah proyeksi income Bushido. Jadi per detiknya kita dapat sekian. Seperti kita sekarang nih, sekarang jam 9:30, ya. Tadi kita mulai jam 8:30, ya. Berarti sudah 1 jam saya bicara. Nah, 1 jam saya bicara itu sudah dapat uang 1.273.000 rata-rata. Itu untuk 1 titik, ya. Karena sudah Bushido. Jadi kalau setahun income-nya kurang lebih ya hampir 11 miliar. Nah, sekarang yang menarik adalah Bushido bukan hanya saya sendiri, tetapi ada 8 orang sudah dan terus bertambah, ya. Artinya apa? Bahwa ini adalah satu skenario perbonusan yang bisa dicapai dan mudah dicapai, ya. Ya, tidak mudah-mudah sekali, tetapi buktinya yang nyampe bisa 8 orang. Gitu. Ini 8 orang yang berhak atas bonus 3 miliar 75 juta. Bonus tahunannya. Gitu. Jadi cukup menarik, ya. Oh, itu Bushido-nya. Daimyo-nya ada berapa? Karena tadi kita lihat, di sini kan di bawahnya Bushido adalah Daimyo. Daimyo ini sudah banyak sekali orangnya. Shogun, wah tambah banyak lagi. Samurai apalagi, di sini aja ada banyak samurai, ya. Tadi tante saya saja sudah akan mencapai Shogun, bonus setengah M. Lebih, ya, bonus tahunannya, belum bonus hariannya. Tentu menarik karena ya kalau dilihat tante saya atau saya manggilnya Engkim ini umur mungkin sudah berapa, ya, 65 lebih mungkin, ya. Tetapi yang terjadi adalah siapa yang mau kasih gaji sekian banyak gitu, ya. Ternyata AFC bisa memberikan kita income yang tidak terbatas. Tahun depan pasti naik lagi income-nya. Pasti beliau menjadi Bushido tahun depan. Jadi Bushido tahun depan itu bisa jadi puluhan atau ratusan orang. Nah, ini adalah contoh income saya, ya. Saya coret-coret memang, tapi ini income saya, ya. Kalau di total ya kurang lebih 46.900.000 misalnya gitu. Pokoknya biasanya berkisar di angka 40 jutaan lah. Bisnis ini baru saya kerjakan sekitar 1 tahun 8 bulan, 1 tahun 9 bulan. Artinya apa? Luar biasa, ini income harian, ya. Jadi bukan bulanan. Ini income yang harian. Nanti bulanan ada lagi. Kalau saya tanggal 1 tanggal 1 saya dapat income sampai 110 juta gitu. Nah,
Padahal dulunya waktu bulan Mei itu income saya masih ya ini lihat ya 4 Mei masih kurang lebih 5 jutaan. Jadi luar biasa peningkatannya. Nah, ini yang kita alami. Kali ini kalau Bapak dan Ibu sekarang sudah dapat bonus ya, ya 3 juta, 5 juta, itu sudah awal yang baik. Dapat bonus 1 juta, itu sudah awal yang baik. Karena tahun depan pasti akan berlipat-lipat, yang penting dikerjakan terus dengan cara yang benar. Artinya cara yang benar bagaimana? Akan diajari ya. Kita punya tim semut ini akan memberikan pengajaran-pengajaran, kantor juga AFC memberikan pengajaran-pengajaran, yang penting Bapak Ibu ikuti caranya saja maka akan sukses. Nah, ayo kita merubah kehidupan kita. Karena kadang-kadang masalah finansial itu yang utama, apalagi masa Covid seperti ini terasa ya kalau finansial itu utama. Karena apa? 80% masalah kita hilang kalau kita bisa menyelesaikan masalah finansial. Sisanya tinggal senang-senang saja gitu. Tentu menarik dan enak sekali. Oh iya dong, justru itulah kita harus bereskan finansial kita. Kita buat istri, ya orang yang kita cintai, anak, misalnya bangga dan terawat dengan income kita. Sekolah bisa sekolah yang terbaik, ya. Kosmetik bisa kosmetik yang terbaik kita berikan. Hadiah bisa kita berikan hadiah yang terbaik karena kita bisa punya income yang baik. Dan hari ini baru Dr. Luigi membeli mobil ya. Setelah sebelumnya dia membeli ruko, sekarang dia beli mobil ya. Kijang yang baru, Innova yang baru ya. Innova Reborn. Nah, tentu menarik ya karena apa? Ya dengan income demikian tentu banyak produk barang yang bisa dibeli. Saya ingat bahwa sebelum saya bergabung di AFC itu ekonomi oke, artinya saya punya income 1 bulan itu sekitar 60-80 juta. Tetapi pemakaiannya jauh lebih besar. Karena apa? Karena anak saya sekolah di kedokteran 2 orang ya. Yang satu di fashion design yang internasional. Tentu biayanya luar biasa. Artinya ya sekarang untuk kedokteran saja kalau baru masuk itu 500 juta biayanya. Belum dia kos ya, biaya makan dan sebagainya 6 juta per bulan, belum nanti biaya kalau pulang pesawat dan sebagainya, belum biaya tambahan-tambahan buku dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu lihat bahwa income yang sekian akhirnya habis dan tidak cukup dan saya seringkali harus berhutang ya untuk mencukupi kebutuhan. Nah, yang terjadi adalah saya pada saat itu ingin sekali punya sepeda motor PCX untuk sore-sore sepeda motor dengan istri ya. Tetapi apa yang terjadi? Beli sepeda motor saja tidak sanggup. Bahkan kredit aja nggak mampu. Karena apa? Kita berhutang, kita malulah kita kredit sepeda motor baru gitu ya. Kan kita juga pengertian lah, kalau belum mampu ya jangan kredit dong, jangan beli lagi dong, gitu seperti itu. Nah tentu keadaan seperti itu cukup menekan, karena tiap bulan bingung mau ngomong apa untuk pada saat ngutang nanti. Gitu. Tapi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu bertekad, ya bekerja, yang penting mau belajar di sini, mau dibimbing, dan mengerjakan dengan cara yang benar, maka Bapak dan Ibu bisa mengubah finansial tadi, seperti yang saya alami. Ya. Sekarang kalau saya yang saya senang mobil saya sekarang ini Nissan Navara ya, Nissan Navara baru. Ya, kalau mau beli Nissan Navara 2 1 bulan juga bisa gitu. Itu menarik ya, karena sebelumnya sepeda motor saja sudah nggak bisa beli gitu. Nah, ayo kita rubah finansial kita, wujudkan impian kita ya, punya rumah yang bagus, punya kendaraan yang bagus, plus di AFC ada perjalanan-perjalanan luar negeri gratis 2 kali setahun, tentu hidup menjadi seperti surga. Nah, masing-masing tentu orang punya impian masing-masing. Ada yang untuk bahagia keluarga, ada yang untuk senangnya misalnya koleksi jam tangan mewah. Silakan aja, semua bisa diwujudkan. Yang penting kita mau berusaha mengubah hidup kita. Karena kalau kita tidak ubah hidup kita sekarang, maka hidup kita juga tidak akan berubah-berubah. Dan kalau kita menjalani hidup seperti biasa-biasa saja, ya hasilnya akan biasa-biasa saja. Kita harus belajar sesuatu yang baru, terbuka untuk perubahan sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Seperti keputusan saya pada saat awal join di AFC. Kenapa Dr. Yudi kok income-nya bisa besar sekali? Rahasianya cuma di 1 menjadi 2. Ya. Kita di sini sebaiknya adalah bukan menjual produk saja. Boleh nggak jual produk? Boleh dan harus dan bagus. Tetapi lebih baik pada saat yang bersamaan kita juga membangun network ya. Artinya apa? Kita 1 orang berkembang menjadi katakanlah 2 orang di bulan pertama. Tetapi 2 orang ini kita jadikan persis seperti kita. Loh, seperti apa? Ya kita sendiri otomatis harus belajar banyak-banyak dari atas. Kita menduplikasi upline kita yang sukses, sehingga kita mempunyai pengetahuan, sikap, pola pikir semua seperti
beliau, termasuk kerja kerasnya. Nah, otomatis pada saat kita sudah punya semua, kita turunkanlah ilmunya ke 2 orang ini. Otomatis bulan berikutnya, kalau kita 1 bulan bisa menjadi 2, tentu mereka pun bisa menjadi 2. Nanti downline-nya pun bisa menjadi 2. Gitu. Anggap yang sudah merekrut selesai lah, tidak merekrut lagi. Maka akan terjadilah skenario begini, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 ya. Pada saat ini mungkin teman-teman kita akan menertawakan kita ya. Ah, uang cuma sekian ratus ribu kok diperjuangkan setengah mati ya, kok sampai, karena dalam proses duplikasi ini memang kadang-kadang butuh tenaga dan waktu yang lebih. Kita harus menjelaskan sehingga downline kita mengerti betul tentang internetnya ya. Beda dengan menjual. Menjual gampang, tapi kalau menjual susah untuk mendapatkan income besar. Karena katakanlah kita bisa menjual 1000 produk 1 hari, tapi kita akan kehabisan waktu, kehabisan tenaga karena kita terus menjual dan besoknya harus menjual lagi 1000, tentu berat. Tetapi kalau kita duplikasi, masing-masing orang kita sudah berkembang jadi 1000 ya, katakan sudah di sini. Masing-masing orang menjual 1 box saja, penjualan omset kita sudah 1000. Dan besoknya karena duplikasi lagi sudah 2000, besoknya sudah 4000 dan lain sebagainya. Nah, inilah kekuatan sesungguhnya dari jaringan. Kenapa kok orang-orang jaringan itu punya income yang gede luar biasa dan relatif nganggur. Kalau sudah berkembang seperti saya sekarang banyak naik ke gunung ya, menikmati. Besok pagi-pagi saya sudah naik ke gunung, menikmati rumah saya di gunung yang cukup besar ya, hampir 1 hektar, dan saya beli lagi tanah lagi 1,3 hektar lagi. Artinya kita mau beli berapa hektar juga bisa gitu. Nah, tentu menarik ya, kita bisa tanam-tanam, bisa punya rumah dengan view yang terbaik, bisa punya mobil yang baik dan lain sebagainya. Hidup bisa berubah selama kita mau mewujudkannya. Jangan kita cuma mau doang uangnya, tapi kerjanya nggak mau, belajarnya nggak mau, ya susah kalau begitu. Tapi kalau kita mau berubah, kita mau belajar, kita mau bekerja, inilah satu peluang yang terbaik bagi saya. Karena apa? Kalau kita bandingkan dengan bisnis lain, ya, bisnis lain modalnya berapa? Kembali modalnya kapan? Lalu pengerjaannya seperti apa? Repot ya. Tidak ada bimbingan-bimbingan yang seperti di jaringan ini. Dan bekerjanya tidak bisa tim, ya. Saya bisa mencapai peringkat demikian karena semua peran para downline saya, ya. Tentu itu kerjasama yang luar biasa karena downline saya sekarang mungkin sudah 36.000. Artinya apa? 36.000 orang bekerja bersama-sama sehingga saya punya income seperti yang sekarang. Nah, kalau kita di bisnis konvensional susah. Ya, yang ada adalah persaingan. Kita buka restoran, sebelah buka restoran juga, saling bersaing, saling banding harga, mungkin begitu. Nah, kita ada bonus-bonus tahunan juga yang biasanya setahun 2 kali kita keluar negeri. Ini periodenya ke Dubai tapi sudah memang hampir berakhir ya. Masih diperpanjang sedikit waktunya, tetapi setelah itu kita akan mengejar bonus ke Moskow, ke Rusia ya. Tahun ini saja sebenarnya saya dapat ke Jepang, ke Eropa dan ke Dubai. Jadi hidup yang menyenangkan ya tadi. Bisa liburan gratis dengan istimewa sekali. Nah, kebagusan produk kelihatan di sini. Ini salah seorang teman saya yang stroke ya. Lalu walaupun umur sama tapi sebelumnya rambutnya putih semua seperti silver dan keriputnya banyak. Tetapi kena stroke lalu juga keseimbangannya terganggu sehingga akhirnya nyetir mobil tidak bisa karena terus rasa miring ke kanan terus gitu misalnya. Rasanya bumi berputar terus ke kanan seperti mau jatuh ke kanan misalnya begitu. Dengan 2 box produk maka beliau keriputnya banyak berkurang ya. Jadi jauh lebih mudah dan rambutnya mulai menghitam. Dengan 5 box produk maka terjadi seperti ini. Dan sekarang beliau sehat sekali dan mengerjakan bisnis AFC ini. Dapat income juga dari sini. Nah ini tentu menarik ya. Lalu kalau kita bilang, wah ini kebetulan ini gitu. Ini adalah istrinya ya. Istrinya rambutnya lihat putih semua. Kalau ini kan karena dicat, tapi tidak dicat lagi jadi rambut putihnya kelihatan. Menjadi seperti ini cuma dengan 1 box SOP. Karena itu saya bilang kecepatan tiap orang berbeda-beda ya. Suaminya 5 box begini. Ini istrinya 1 box begini gitu. Dan ini adalah Dokter Gede Ngurah Buana, Direktur Kasih Ibu di Gianyar. Beliau dulunya tua dan rambutnya nggak ada ya, tipis juga dan warnanya putih gitu. Tetapi setelah 5 bulan berubah menjadi muda, menjadi seger ya, lalu rambutnya tumbuh dan hitam lagi dan lain sebagainya. Nah, tiap orang butuh beda-beda. Ingat, ada yang 1 box sudah berubah, ada yang sampai 5 bulan baru berubah. Ya, tapi regenerasi pasti terjadi, paten pasti terjadi. Ini contohnya penderita kanker payudara ya. Pada akhir September payudaranya besar dan luka ya.
jaringan granuloma biasanya kalau udah luka itu begini nggak sembuh-sembuh gitu. Beda dengan luka kalau daging gitu misalnya. Kelihatan berdarah, segar merah, maka dia masih akan bisa menutup. Kalau begini menutupnya itu kemungkinannya kecil sekali. Jadi biasanya dioperasilah, dibuanglah payudaranya, biasanya demikian. Tetapi kalau dilihat di sini ya, ini akhir September, lalu terjadi perubahan-perubahan ini, awal Desember sudah kempes ya. Jadi kalau dibilang sel kankernya mencair, lalu diserap oleh tubuh, menjadi sehat lagi, lukanya sembuh, regenerasi itu bisa terjadi. Ya, jadi ini contoh nyata. Bapak Ibu lihat itulah kesaktian produk tadi. Dan lihat bahwa sorry, ini baterai hampir habis. Nah, lihat bahwa di sini sesuatu yang sulit secara kedokteran ternyata bisa diperbaiki dengan cepat. Ya tentu menarik. Inilah yang membuat saya kagum dan merasa senang dengan produknya. Oke, presentasi saya tentang bisnis sekian. Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan silakan. Hidupkan mic-nya. Ada yang mau bertanya tentang bisnisnya? Kalau tidak ada Bapak Ibu, maka pertemuan malam ini kita akhiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan sudah terjawab ya. Dan ini ada beberapa pertanyaan kesehatan lagi. Saya jawab sambil menunggu pertanyaan tentang bisnis misalnya ya. Nah, untuk hipertiroid sebenarnya sebaiknya konsumsi yang mana gitu. Konsumsi SOP ya. Hipertiroid biasanya sangat responsif. Jadi bisa merasa beruntung karena biasanya pasti akan membaik biasanya. Dan dosisnya berapa? Dosis tiap orang berbeda-beda. Tetapi secara umum Bapak dan Ibu, kalau untuk maintenance cukup 1 saset ya. Kalau untuk sakit itu 2 saset. Lalu kita lihat bagaimana. Oh kalau maintenance tapi kok enggak muda-muda ya ditambah aja dosisnya ya. Atau sakit 2 kali 1 kok lututnya masih terus sakit terus ya. Naikkan jadi 2 kali 2. Karena saya pernah mengalami kasus demikian. Orang yang sudah 2 bulan konsumsi 2 kali 1 kok lututnya tetap sakit. Saya suruh 2 kali 2 ternyata dalam waktu 5 hari langsung membaik lututnya. Itu. Jadi dosis itu jangan pernah bertanya tentang dosis karena tiap orang butuh dosis yang berbeda. Tapi patokan dosis ya seperti tadi itu. 1 untuk yang pemeliharaan, bisa 2 kali 1 untuk yang sakit. Lalu kalau masih kurang bisa ditambah. Kalau kelebihan misalnya detoksnya terlalu keras bisa dikurangi dulu sementara. Sehingga nanti pada detoks sudah mulai menghilang, bisa ditambah dosisnya. Cuma itu aja patokannya. Bagaimana caranya ajak teman saya supaya jadi member, tapi teman saya itu tidak punya dana. Ya caranya adalah suruh dia untuk mencari orang sakit dan menawarkan produknya. Pada saat orang sakit tersebut membeli, maka dijual produknya kepada orang sakit tersebut, tetapi dia sendiri bisa mempergunakan hak usahanya. Sehingga lama-lama bisa upgrade dan lama-lama bisa dapat uang. Ya, saya punya downline yang melakukan hal itu dari awal dan Pak Wibisono sepertinya ya yang melakukan hal itu. Pak Wibisono ada di sini nggak ya? Pak Wibi, selamat malam. Oke, nggak ada ya. Wah, Meli ada di sini. Oke, selamat malam. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, itu presentasi kita ya, dan itu formatnya baru. Jadi teman-teman nanti ini presentasi akan direkam, bisa dipakai untuk jadi acuan kalau mau. Dan format presentasinya bisa saya email kepada para leader, nanti Bapak Ibu bisa minta kepada leadernya masing-masing. Ya, untuk leader-leader yang langsung kontak ke saya, bisa nanti minta di email kalau memang mau untuk mempergunakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka presentasi ini saya akhiri. Terima kasih teman-teman sudah datang ya. Lain kali kita akan bikin presentasi yang pakai Zoom satunya sehingga bisa lebih besar. Maaf karena memberitahu mendadak juga, tetapi nanti ada rekamannya gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Judith ya untuk apa namanya untuk bonus pairing. Apakah dibedakan antara downline? Ada yang beda seperti diamond, ruby. Judith bisa tolong hidupkan mic-nya? Bisa bertanya langsung. Saya kurang jelas maksud pertanyaannya.
Halo Judit. Halo dok, Oh ya, gimana? mau nanya dok, kalau kita ada online kita mungkin ada yang satu level itu kalau pairing, mungkin ada yang ada yang diamond, satunya ruby, apakah dibedakan atau tetap sama hitungannya pairing gitu aja? Hitungannya pairing. Jadi kalau diamond kan dia 6 paket. Kalau ruby kan 1 paket. Iya, Jadi kalau ada di iya. kiri diamond, di kanan ruby, maka 1 paket akan berpasangan, 5 paket akan disimpan untuk perkembangan berikutnya gitu. Tanpa batas Oh waktu. begitu. Ya, Oh oke, baik dok. Terima kasih. terima kasih. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau Pak Wilson Manalu, silakan langsung hidupkan mic-nya aja Pak, biar lebih cepat. Mau tanya penyakit anak calon member saya ya. Silakan Pak Wilson. Pak Wilson, mic-nya hidupkan. Ya dok, selamat Ya, malam dok. Asal malam. keselamatan ini dok. Ya, gimana Pak Wilson? Ini saya ada kemarin prospek calon member, kebetulan anaknya ini menderita diabetes kelas 1. Ya. Katanya itu memang bukan karena pola hidup atau pola makan, jadi memang sudah dari bawaan dari sejak kecil. Jadi pankreas ini bekerja cuma 1% kata ibunya ini. Dan saya sudah beri penjelasan mengenai produk AFC, Subarasi, dan Usukusi, dan memang ibu itu juga mau nerima, cuma kata dokter spesialis yang menangani ini, tolong jangan masukkan dulu suplemen ke tubuh anak ini. Jadi ibu ini agak khawatir bagaimana dia mau terima ini, atau ada nggak penjelasan dari kedokteran yang bisa saya ajukan nanti ke dokter spesialis yang menangani anak saya ini, supaya produk ini bisa dikonsumsi. Demikian dok. Terima Oke, kasih dok. saya akan jawab. Sebelumnya saya akan terangkan karena di sini banyak yang awam ya tentang kencing manis. Maka kencing manis itu ada istilah kedokterannya kan diabetes mellitus. Itu ada tipe 1, tipe 2. Tipe 1 itu karena memang sudah keturunannya gitu. Artinya sebenarnya sekarang ada cara deteksi yang canggih yang saat orang tersebut masih kecil pun itu sudah bisa dideteksi karena ada antibodi yang akan menyerang pankreas. Jadi pankreas itu diserang oleh antibodinya sendiri sehingga pada saat muda, tadi kita sudah bahas tentang stem cell ya, di bawah 18 tahun tidak ada masalah karena nyerang 1000 rusak ada 2000 yang siap ganti karena stem cell-nya masih aktif. Tetapi pada saat umurnya sudah mulai lanjut, katakan umur 50 ya, mungkin yang rusak 1000 yang ganti cuma 950. Maka 50 sel pankreas rusak dan begitu seterusnya. Pada saat yang rusaknya sudah sampai 400 misalnya, maka terjadilah kelihatan bahwa kekurangan insulin. Nah, karena itu pendapat di dunia kedokteran selalu kencing manis tipe 1 itu tidak bisa diobati karena dia adalah bawaan ya. Kalau tipe 2 itu karena macam-macam hal, misalnya karena makannya terlalu banyak gula ya, atau ada infeksi atau dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat bahwa beberapa hari yang lalu saya ada share testimoni yang menarik sekali karena orang tersebut dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah kencing manis tipe 1 dan kemudian membaik. Sayangnya tadi saya cari-cari kok di HP saya tidak tersave. Jadi kalau ada member di sini yang kebetulan save testimoni mungkin sekitar di bawah seminggu lah ya, mungkin sekitar 3 hari, 4 hari yang lalu atau 5 hari, tolong di-share lagi ke saya ya atau ke grup karena itu penting karena testimoni kalau diabetes mellitus tipe 1 pun bisa membaik itu tentu menarik sekali dan kuat sekali bagi kita untuk memotivasi orang-orang yang untuk bergabung di sini dan memperbaiki kondisi pankreasnya. Jadi Pak Wilson, berdasarkan testimoni itu saya bilang masih ada harapan buat anak tersebut. Dan mengenai tanya ke dokter, nah, dokter loh tidak mengenal produk-produk AFC dengan baik. Ya. Mereka selalu berpatokan pada sisi obat-obat yang mereka tahu secara medis itu. Dan memang itulah ruang gerak dokter. Jadi harusnya dokter memang seperti itu. Tetapi memang kalau saya sebagai seorang dokter, saya tidak menutup mata saya terhadap terapi-terapi yang lain gitu ya. Karena memang terapi lain seperti AFC ini kemudian menjadi hebat sekali seperti kita lihat tadi di kanker, menjadi muda kembali dan lain sebagainya dan banyak ya autoimun segala macam bagus. Tentu itu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Sama seperti teman-teman dokter saya yang akhirnya join dan bergabung, mereka sendiri akhirnya ternganga gitu ya karena terpesona dengan kehebatan produk ini. Nah, itu
kenyataannya. Karena itu kalau ditanya dokternya nggak tahu tentang IC, dia akan menjawab sesuai dengan keilmuannya. Gitu. Padahal keilmuan itu tidak selalu benar, seperti yang tadi kita lihat ya, bahwa kalau kanker begini-begini pasti begini. Ternyata tidak. Karena memang perkembangan teknologi itu bisa selalu berkembang. Jadi percuma kalau tanya ke dokternya. Gitu. Tetapi lebih baik membuktikan sendiri ya. Katakanlah kepada ibu tersebut kata-kata yang memotivasi, misalnya, Bu, ini loh Bu, ada testimoni begini, begini, begini. Ibu lihat gitu. Apa sih ruginya mencoba, ya kan? Kalau kita coba misalnya 3 bulan lah misalnya, lalu tidak ada hasil yang signifikan atau ya sudah, kan cuma hilang uang aja segitu. Tetapi kalau bisa sampai membaik, sampai bisa lepas insulin dan lain sebagainya, tentu itu sangat berarti bagi sang anak. Uang segitu itu nggak ada artinya. Toh kalau uang itu, kalau kita mau kerjakan bisnisnya, uang tersebut produk bahkan kita bisa dapatkan gratis. Mungkin cukup jelas Pak Wilson? Cukup jelas Pak Dokter. Terima kasih banyak Pak Dokter. Oke, terima kasih. Oke, saya pikir ada yang bertanya lagi. Kalau tidak, Ya. kita sudahi. Selamat malam, Dok. Malam. Ya, saya mau ada yang saya tanyakan juga, Dok, ini sedikit. Ya, Bu. Saya punya teman, ibunya itu kan hipotiroid. Jadi sudah ada benjolan besar di lehernya. Apakah mungkin itu tidak harus dioperasi, kemudian langsung aja pakai obat ini bisa sembuh, Dok? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan demikian, Bu ya, pertama kita harus gambarkan ini berlaku untuk semua penyakit ya, dan terkait dengan produk AFC. Maka kita harus menjawabnya demikian. Yang pertama adalah produk kita ini bukan obat. Jadi jangan bertanya dan meyakinkan bisa sembuh atau tidak gitu. Tetapi kita bilang kita kembalikan ke patennya. Patennya apa? Ya tadi dia memperbaiki peredaran pembuluh darah, ya dia meregenerasi sel-sel. Nah otomatis kalau kemudian terjadi perbaikan-perbaikan, tadi kita sudah bahas ya, bahwa kalau sel-selnya baik, organ tubuhnya kembali menjadi muda lagi sehingga pada saat muda itu penyakit-penyakit tidak ada, dia akan kembali sehat lagi. Nah itu adalah paten-paten yang kita bisa pegang karena kalau paten itu sudah hasil penelitian, sudah pasti terjadi demikian. Itu yang kita ajukan. Jadi ibu jangan sampai menjawab, oh pasti bisa, apalagi jamin gitu ya. Wah itu nanti beresiko, karena tetap kondisi tiap orang itu berbeda-beda, waktu minumnya juga berapa lama itu berbeda-beda untuk sampai mendapatkan efek, dan dosisnya pun berbeda-beda. Tetapi kalau secara paten, perubahan paten itu pasti terjadi. Nah kalau perubahan paten itu terjadi, ya biasanya terjadilah perubahan pada penyakit-penyakit itu. Untuk hipertiroid itu banyak sekali sudah testimoninya gitu. Nah, kalau untuk hipotiroid saya sendiri mungkin tidak terlalu perhatian lagi karena bagi saya akhirnya testimoni itu ya satu tambahan gitu ya. Tetapi lebih fokus ke arah paten-paten tadi. Karena itu ada baiknya langsung dicoba seperti saya bilang tadi Bu, untuk mendapatkan paten-paten perubahan yang terjadi berdasarkan paten tadi. Dan biasanya penyakit-penyakit banyak yang bisa baik karena paten tersebut terjadi. Mungkin Bu Suliasi bisa terima, Bu? Oke, terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Teman-teman, karena ini Ya. Zoom-nya sudah terlalu lama, jadi Zoom ini kita sudahi. Nanti sampai berjumpa di Zoom yang akan datang. Ya. Untuk tadi, para leader silakan saya kalau perlu format presentasinya, saya bisa berikan lewat leader-leader ya. Nanti yang lain minta ke leadernya. Gitu. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Malam, sudah Dok. hadir. Terima kasih. Terima kasih Dok. Malam, terima kasih. Thank you Pak Dokter. Thank you.